yang pernah menjajah di negeri-negeri Muslim. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan share di satu bagian khusus tentang kolonialisme yang menjauhkan sistem pendidikan Islam. Lalu kemudian yang ketiga adalah tidak ada kebangkitan tanpa Iqra. Nah, tadi juga sempat alhamdulillah gitu ya, rasanya pas banget tadi kita semua membaca surat Al-Alaq. Jadi, perintah yang pertama turunnya adalah Iqra. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, perintah yang pertama disebut adalah Iqra, bukan sholatlah dulu, puasalah dulu, jihadlah dulu, pergi hajilah dulu gitu, tapi membaca dulu gitu. Jadi perintah membaca ini sama pentingnya dengan perintah sholat, puasa, haji, dan perintah-perintah lain yang ada dalam Al-Quran. Dan nggak sekali selesai juga gitu, karena sampai akhir zaman, perintah ini nggak ada expirednya, masih terus berlaku. Tapi faktanya, ini saya bawakan data khusus ya, yang ada di Indonesia. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan oleh PISA. PISA itu mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, Program for International Student Assessment. Survei ini masih relevan walaupun dilakukan tahun 2018. Itu disebutkan bahwa skor membaca Indonesia itu 371. Sementara skor rata-rata internasional itu 487. Means kita itu ketinggalan hampir 100 poin dibanding semua negara-negara internasional yang ikut dalam survei ini. Indonesia ini dikelompokkan dengan Maroko, Kosovo, Republik Dominika, Kazakhstan, Filipina, pokoknya negara-negara yang kayaknya tuh enggak banget gitu ya, enggak dikelompokin barengan sama Jepang gitu misalnya atau Korea, tingkat literasinya sangat tinggi. Jadi kalau di peringkat, itu tuh Indonesia itu ada di peringkat ke-70 dari 77 negara yang ikut survei ini. Ini tentu sangat memprihatinkan sekali gitu. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, yang perintah pertama dalam kitab sucinya adalah Iqra, tapi tingkat kemampuan membacanya itu ada di ranking 70 dari 77 negara gitu. Sementara ranking 1 sampai ranking 10 itu diambil oleh negara-negara yang bahkan nggak tahu Iqra itu apa gitu. Masya Allah, ini yang kemudian membuat apa tadi segala macam permasalahan yang muncul di generasi ini. Next, Pak. Oke, sebelum kita bicara tentang, bagaimana solusinya gitu ya, saya akan cerita dulu gitu. Semoga Bapak Ibu, berkenan untuk mendengarkan. Jadi saya akan mengawalinya dengan pendidikan Islam di masa keemasan. Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul Salahuddin Al-Ayyubi, nggak mungkin tiba-tiba muncul Khalid bin Walid, nggak mungkin tiba-tiba muncul Muhammad Al-Fatih tanpa adanya pendidikan. Nah ini tuh apa namanya, urat nadinya itu memang ada di sini. Tentu kita harus mengawalinya dari pendidikan di era manusia terbaik, Rasulullah SAW. Dan, ini adalah, apa namanya, generasi terbaik. Ini sudah dipastikan bahwa ini adalah generasi terbaik. Seringkali, saya itu juga, apa ya, kalau saya bicara tentang ini, apa, generasi terbaik ini selalu diomongin, "Ya iyalah Mbak, itu kan, para sahabat, itu kan generasi terbaik, kayaknya jauh banget dari kita," apa segala macam gitu. Benarkah demikian? Oke, jadi, Rasulullah selama 23 tahun, berdakwah, itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu berhasil mendidik sahabat yang kurang lebih jumlahnya itu adalah 100.000. Ini adalah manusia-manusia pilihan. Di antara mereka ini ada Al-Faruq, di antara mereka ini ada Saifullah, di antara mereka ini ada you name it lah. Semua yang baik-baik, yang keren-keren, yang bagus-bagus itu hasil didikan Rasulullah ini. Apa sebenarnya kuncinya? Al-Quran. Jadi ini adalah keyword sekaligus ini adalah blueprint. Ini nanti kita akan buktikan gitu ya, apakah mereka ini bisa diulang, generasi ini bisa diulang atau tidak, atau sebenarnya ini hanya apa ya, cerita masa lalu gitu. Pertanyaannya adalah Al-Qur'annya sama, isinya nggak akan berubah sampai akhir zaman. Kalau itu diimplementasikan dengan cara yang sama, akankah golden age ini terulang? Nah, nanti kita akan buktikan ya, ke bawah lagi. Oke, kemudian yang kedua adalah pendidikan tersistem di era, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kalau zaman Rasulullah itu, mereka ini mendapat tempaan pendidikan langsung dari tangan Rasulullah. Ini sudah nggak disangsikan lagi lah gitu kalau hasilnya kemudian 100.000 menjadi manusia terbaik ini. Tapi terus kemudian setelah periode itu tuh, belum pendidikan ini belum tersistem. Artinya semua orang boleh ngajar, yang bisa ngajar boleh ngajar gitu. Nah di masa, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, itu kemudian sudah disistemkan. Dipilihlah beberapa orang yang memang punya kompetensi sebagai guru untuk mengajar. Jadi si A, si B, si C gitu ya, ini, yang boleh mengajar ini. Dan menariknya pada masa itu tuh sudah ada, sistem
penggajian untuk guru. Jadi udah profesional guru gitu, seperti Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini gitu. Jadi guru itu sudah bukan lagi volunteer gitu ya, tapi merupakan sebuah profesi profesional. Kalau Bapak Ibu mau tahu gitu ya, begitu pentingnya pendidikan ini bagi Amirul Mukminin, ini ditandai dengan gaji guru yang setiap bulannya itu mendapat gaji sekitar 15 dinar. Kira-kira berapa rupiah nih kalau dihitung? Jadi kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, kalau jadi 1 bulan itu dapatnya itu sekitar 63 gram emas. Nah kalau misalnya hari ini kita hitung emas tuh gramnya 1 juta gitu ya, diantam gitu biar gampang ngaliinnya aja. Jadi kira-kira sebulan itu para guru ini digaji sekitar 63 juta. Kebayang ya kalau sebenarnya gaji resmi gubernur Indonesia aja cuma 8 juta, tapi tunjangannya 2 miliar sih. Tapi kebayang begitu pentingnya profesi ini sehingga kemudian Khalifah Umar pun memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Karena memang penting banget di tangan-tangan para guru inilah kemudian terbentuk generasi-generasi para tabiin yang juga sangat luar biasa gitu. Yang ilmunya itu bahkan kalau orientalis barat itu menyebutkan bahwa tidak ada kaidah penelitian yang seakurat Islam. Kebayang ya, ada satu orang yang sampai harus meneliti sekian juta perkataan untuk bisa membuktikan hanya satu kalimat itu menyambung sampai ke Rasulullah. Ini kan dibuktikan misalnya Imam Bukhari yang menghafal sampai 1 juta hadis, tapi hanya yang disahihkan hanya tidak sampai sepersekiannya gitu. Ini untuk membuktikan bahwa sangat metodologi sekali gitu pendidikan Islam itu dan sangat akurat sekali. Ini kalau di dunia saya jurnalistik itu ya benar-benar nih infonya itu udah A1 gitu, nggak mungkin bisa dibantah karena memang akurat banget gitu. Lalu berikutnya, nah ini yang menarik nih ya, ini adalah periode emas madrasah. Tentunya sebenarnya periode ini banyak sekali. Kalau mau cerita juga mungkin seminggu juga nggak akan beres gitu ya. Tapi saya ambil poin-poinnya saja. Nanti kita bisa next atur waktu lagi kalau misalnya mau bicara tentang detailnya. Jadi pendidikan ini memang sangat penting sekali dalam setiap periode Daulah Islam. Saya mencatat beberapa hal yang bisa kita jadikan titik poin. Yang pertama ini adalah Jami Al-Khawariyin di kota Fes, Maroko. Ini kebetulan alhamdulillah Allah perjalankan saya ke sana bersama Pak Rustam sekian tahun yang lalu ada di buku saya yang Journey to Andalusia. Ini adalah kenapa ini penting gitu ya? Karena ini merupakan lembaga pendidikan pertama yang menggunakan sistem pendidikan terstruktur yang memberikan ijazah gitu ya, sesuatu yang masih digunakan oleh manusia modern hingga hari ini. Ini yang pertama yang mengawali itu adalah sistem pendidikan Islam. Itu ada di kota Fes, Maroko. Ini nggak tanggung-tanggung nih, lebih kerennya lagi gitu ya. Ini sekolah ini itu yang mendirikan adalah seorang muslimah perempuan artinya gitu ya di tahun itu gitu yang bernama Fatimah Al-Fikri. Beliau ini anak saudagar kaya yang mendermakan sebagian besar hartanya untuk mengongkosi sekolah. Karena pada waktu itu semua sekolah itu pasti gratis, dijamin gratis kalau sekolah di pendidikan Islam. Masya Allah ya, ini memang sangat luar biasa sekali gitu. Kalau Oxford baru hadir tahun berapa tuh, Mbak Uti? Oh itu seabad kemudian baru ada Al-Azhar di Kairo, kemudian 3 abad kemudian baru muncullah itu universitas-universitas di Eropa, Pak Rustam termasuk Oxford. Jadi lama sekali gitu jaraknya ya, hampir 300-400 tahun. Lalu kemudian yang kedua yang saya catat, lalu ada lembaga pendidikan yang Islam yang tercatat dalam sejarah, itu misalnya antara lain ada Madrasah Nizamiyah, itu di Baghdad dan di beberapa kota besar, nanti saya jelaskan sedikit. Lalu kemudian ada Al-Azhar di Kairo, bahkan ada satu lagi itu namanya Universitas Sankore di Timbuktu, Mali. Jadi jangan bayangkan kalau Timbuktu itu adalah tempat Donald Bebek dihukum gitu ya kalau misalnya dia berbuat kesalahan gitu. Tapi di sana itu sudah pernah ada sebuah universitas yang sangat luar biasa sekali. Nanti saya ceritakan. Lalu yang kedua yang saya ingin ingin tandain adalah Universitas Al-Azhar Kairo. Ini kalau buat saya ini ini kayak mimpi gitu ya. Karena dari kecil saya itu selalu disonding tentang orang-orang pintar itu pasti sekolahnya di Al-Azhar Kairo. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang alma mater dari sana gitu. Jadi saya itu enggak 3 orang itu yang hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena buat saya sampai sekarang saya sudah kemana-mana dan bertemu dengan banyak orang hebat. Buat saya kalau lulusan Al-Azhar Kairo itu pasti orang paling hebat. Karena dulu dari kecil itu di brainwash-nya seperti itu. Jadi ini adalah lembaga pendidikan ini juga menarik sekali untuk dicatat. Mengapa? Karena Al-Azhar Kairo ini pertama kali didirikan itu oleh dinasti Syiah Fatimiyah. Tentu saja fungsi dari universitas ini adalah untuk mengajarkan paham-paham Syiah gitu. Sampai kemudian datanglah sang pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau membebaskan Mesir, lembaga pendidikan Al-Azhar ini ditutup
selama 1 abad. Ini juga poin penting Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk membereskan suatu paham yang keliru, itu melalui jalur pendidikan. Terbukti oleh Salahuddin gitu ya, yang pertama dilakukan, salah satu yang dilakukan itu adalah menutup sekolah ini dulu. Selama hampir 1 abad ditutup, baru kemudian ini dibuka kembali itu oleh pada masa dinasti Mamlukiyah oleh Sultan Al-Zahir Baibars namanya, itu setelah 1 abad. Tapi kondisinya sudah clear. Jadi pada waktu itu yang dilakukan Salahuddin adalah beliau memanggil semua guru-guru, imam-imam dari 4 mazhab utama, mereka semua diberi tempat, diberi fasilitas, yang penting ajarkan paham yang benar ke rakyat Mesir ini. Ini juga menjadi satu penanda. Melalui pendidikan kita itu bisa membereskan segala paham. Kalau zaman Salahuddin Al-Ayyubi adalah membereskan urusan Syiah, kalau di kita mungkin juga paham-paham yang sekarang lagi naik daun gitu ya, liberalisme, hedonisme, atau mungkin gitu ya yang masih tertarik sama komunisme gitu. Nah, ini tuh memang kuncinya ada di lembaga pendidikan. Bahkan nih saking pentingnya gitu ya lembaga pendidikan Al-Azhar ini, ada orientalis barat itu yang mengungkapkan, jadi selama muslim itu, 1, masih pergi haji ke Baitullah, 2, masih ada sholat Jumat, lalu yang ketiga, itu Universitas Al-Azhar Kairo itu masih berdiri, maka jangan harap Islam itu bisa dilenyapkan dari muka bumi. Masya Allah gitu ya, saking pentingnya mereka itu melihat lembaga pendidikan ini, karena dia tahu gitu loh, dari sini nih kader-kadernya itu akan dicetak. Ini kalau masih banyak orang-orang yang paham tentang Islamnya, itu nggak akan bisa ngalahin Islam, itu sudah pasti nggak akan bisa dilenyapkan dari muka bumi. Lalu berikutnya itu ada Madrasah Nizamiyah. Ini juga salah satu poin penting. Ini pertama didirikan di Baghdad, lalu kemudian saking banyak muridnya gitu, lalu kemudian ini juga dibuka di beberapa kota lain, ada di kota Balkh, kemudian di Sabur, Isfahan, Mosul, Basra, dan banyak lagi lah gitu ya. Jadi ini kota-kota ini menjadi pusat studi pengetahuan dan menjadi terkenal di dunia Islam pada masa itu. Nah, ini menariknya gitu ya, ada seorang sejarawan barat, Philip Kahiti, di bukunya itu Sejarah Bangsa Arab, itu tuh menulis gitu. Lembaga Madrasah Nizamiyah ini merupakan perguruan pertama yang menggunakan sistem sekolah. Jadi waktu itu tuh sudah ditentukan waktu penerimaan muridnya kapan, kenaikan tingkatnya seperti apa, ujian akhir untuk kelulusannya seperti apa. Ini sudah lebih terstruktur lagi gitu. Sistem yang sampai sekarang ini tuh masih kita gunakan. Ini awalnya itu yang memulai itu adalah lembaga pendidikan Islam. Lalu berikutnya tadi yang sempat saya sebut ya, ada universitas yang posisinya ada di kota Timbuktu gitu, tempat Donald Bebek dibuang kalau melakukan kesalahan gitu. Nah, itu tuh juga universitasnya luar biasa sekali. Jadi pada waktu itu pernah ada salah satu pemimpin di Timbuktu, Mali, ini yang sangat luar biasa, namanya adalah Mansa Musa. Nah, beliau ini kaya sekali, bahkan saking kayanya tuh pokoknya di situ tuh emas tuh tinggal nyolek, kalau orang Indonesia tuh mungkin tinggal ngelempar batang pohon tumbuh gitu. Nah, kalau di sana tuh kayaknya tinggal nyolek gitu, tanahnya keluar emas gitu. Ini memang kaya sekali gitu. Nah, ini tuh mendirikan Universitas Sankore di Timbuktu itu. Nah, menariknya di universitas ini adalah universitas pertama yang memberikan gelar setingkat kalau sekarang itu PhD. Jadi gelar superior gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu tuh susah payah gitu ya untuk memperoleh gelar PhD, nah ini tuh zaman Mansa Musa itu udah ada kayak gini gitu. Masya Allah. Nah, ini sebenarnya kenapa sih saya harus cerita yang seperti ini? Karena sebenarnya membangkitkan giroh itu bisa dari cerita-cerita seperti ini. Kita tuh nggak akan ada kebanggaan kalau kita nggak tahu bahwa kita tuh pernah besar gitu loh. Kita tuh para pemeran utama, bukan pemeran figuran gitu. Lalu berikutnya ini adalah madrasah-madrasah yang ada di sepanjang Asia Tengah. Kebetulan saya juga sudah sempat mengelilingi beberapa di sana. Ini tuh juga sangat luar biasa sekali. Salah satu madrasahnya itu ada di kota Samarkand, di buku saya yang ketiga. Itu ada di Registan Square. Itu ada satu madrasah namanya Tiyakari, yang artinya dalam bahasa tempat itu artinya emas. Ini madrasah ini bangunan fisiknya itu betul-betul dilapisi emas semuanya. Kebayang ya, di zaman modern sekarang juga nggak ada kayaknya gitu ya, sekolah lokal sekolah yang dibangun semegah itu gitu. Ini tuh betul-betul gitu. Bahkan sekarang walaupun sekarang sudah bukan emas beneran ya, sekarang tuh hanya dilapisin pewarna semacam emas gitu, saya itu masih takjub gitu. Sakingnya ya kok ada gitu ya, sekolah dibikin sebagus ini gitu.
Lalu pada periode sebelumnya lagi itu, ada di Andalusia. Ini juga sangat luar biasa sekali dan ini juga untuk menunjukkan, apa namanya, hebatnya Islam gitu ya. Jadi pada waktu itu, kalau di Andalusia itu Bapak Ibu tentu sudah tahu wilayah Islam yang sekarang berada di, Spanyol, Portugis, dan sebagian Perancis, tempat segala hal hebat berawal. Tanpa ada Islam di Andalusia, nggak mungkin Eropa seperti yang kita lihat hari ini. Nah itu tuh, di sana di Andalusia pada waktu itu bahkan anak-anak petani, itu tuh semua tidak ada yang buta huruf, semua sudah bisa membaca dan menulis. Di saat yang sama, itu bangsawan dan para pendeta di Eropa, itu bahkan hanya beberapa orang yang bisa menulis namanya. Kebayang ya, anak-anak petani gitu ya, yang tiap hari macul, itu semua udah lancar baca tulis, nggak ada buta huruf. Nah, itu bangsawan Eropa gitu ya, orang paling terpelajarnya itu hanya beberapa yang bisa, menulis, namanya. Ini semua ini dicatat oleh, seorang orientalis Prancis yang bernama Gustave Le Bon. Lalu, karena sistem pendidikan itu menariknya gitu ya, ini tuh juga dibuktikan, dalam setiap arsitektur landscape-nya, negeri-negeri yang pernah menjadi bagian dari, daulah-daulah Islam, itu pasti senternya itu masjid, lalu kemudian di dekatnya itu ada istana, ada pasar, ada alun-alun, dan pasti ada madrasah. Ya, ini kan sangat luar biasa sekali gitu ya. Ini bahkan, kalau misalnya kita tuh mau menyusuri di semua jejaknya, itu pasti akan ada madrasah di dekat masjid-masjid itu. Dan saya juga sangat terkesan sekali ketika saya melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa di kompleks Haram Al Syarif, itu masih ada beberapa bekas madrasah, walaupun juga sudah banyak yang tidak difungsikan. Salah satunya ini madrasah khusus untuk perempuan. Jadi kebayang ya ketika Eropa sekarang masih berkoar-koar tentang persamaan hak perempuan dan seterusnya, Muslim itu sudah punya sekolah perempuan dari sekian abad, yang lalu. Nah dari lembaga-lembaga seperti inilah muncul tokoh-tokoh sebesar gitu ya, secanggih gitu, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, yang ilmu-ilmunya itu bahkan sampai manusia modern saat itu masih make gitu. Saya selalu kebayang gitu ya, kalau misalnya mereka itu, apa namanya, menggunakan sistem barat gitu ya, memang menggunakan hak cipta gitu, kali sekarang yang orang yang paling kaya itu adalah anak turunnya Ibnu Sina gitu, karena ilmunya masih dipakai sampai sekarang gitu. Atau anak turunnya Al-Khawarizmi gitu, yang, ilmu algoritmanya itu dipakai untuk semua, sistem digital sekarang. Nah, jadi pada waktu itu yang disebut keren itu adalah, yang disebut intelek itu adalah mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah muslim ini. Nggak heran kemudian para bangsawan, para paus, pemuka-pemuka agama itu, menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah-madrasah ini gitu. Jadi, buat mereka itu simbol kekerenannya kalau mereka itu sudah sekolah ke Andalusia, kalau mereka itu sudah sekolah ke Fez, Maroko. Mereka tuh lalu ngomong pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu pada waktu itu bahasa intelektual Bapak Ibu. Jadi kalau kayak kita kalau sekarang sok-sok ngomong which is gitu ya. Nah itu kalau di sana itu pada waktu itu ngomongnya pakai bahasa Arab gitu. Lalu terus mereka itu kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, toga yang digunakan untuk wisuda saat ini dengan simbol intelektualitas gitu ya, jubahnya itu merupakan jubah-jubah orang Arab yang digunakan oleh para pelajar-pelajar, bangsawan-bangsawan Eropa yang pada waktu itu menuntut ilmu ke madrasah-madrasah ini. Yang menarik gitu ya, yang disekolahin ke madrasah-madrasah ini salah satunya itu yang kemudian menjadi, paus gitu, namanya itu Paus Silverthorne, itu pernah bersekolah di, Jami Al-Qawariyun di kota Fes, Maroko tadi. Padahal gitu ya, nanti juga saya akan sebutkan, sistem pembelajaran di semua madrasah itu yang pertama dipelajari adalah Al-Qur'an. Jadi ini sekaligus gitu ya, apa namanya, menjadi sesuatu yang harus amat sangat kita syukuri, bahwa banyak orang gitu yang juga Allah izinkan untuk belajar Al-Qur'an, tapi ternyata hidayah tidak menyapa di hatinya. Kita harus bersyukur karena, kita adalah orang-orang yang terpilih yang Allah izinkan untuk merasakan hangat indahnya cahaya hidayah gitu. Ini buktinya ada paus yang sampai sekolah di sekolah madrasah muslim, tetap aja matinya sebagai paus gitu kan, kasihan banget kan. Lalu, berikutnya, oke, catatan penting dalam sistem pendidikan. Tadi saya juga sudah sebutkan gitu ya, apa sih gitu yang dilakukan, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah itu sampai, orang-orang Eropa pun berbondong-bondong jauh-jauh pergi nyekolahin anak-anaknya, para putra mahkota ini ke madrasah-madrasah muslim ini. Nah, yang pertama adalah Al-Quran First. Ini, jadi sistem pendidikan yang digunakan adalah semua siswa ini harus diajarkan Al-Quran dulu, sekalipun mereka bukan muslim. Setelah paham Al-Quran, baru kemudian diajarkan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini tuh banyak riset yang dilakukan oleh pakar pendidikan Islam modern yang menyimpulkan bahwa setelah anak-anak ini paham Al-Quran, ibaratnya itu mereka itu kayak
main perosotan gitu. Jadi kalau mau mempelajari ilmu-ilmu lain tuh cuman kayak ngeluncur aja ke bawah gitu, saking gampangnya gitu. Tapi kalau misalnya itu diajarkannya parsial gitu ya, apa namanya, dimulai dulu dari, ilmu-ilmu, pendidikan yang dikenalkan oleh barat, ya kemudian mereka akan menjadi terengah-engah. Nggak heran kalau sekarang, disebut jenius itu ya, kalau dalam definisi barat itu hanya orang yang menguasai 2 disiplin ilmu yang berbeda, sementara dulu para polimet muslim itu menguasai 5, 7, ilmu itu udah biasa banget gitu. Mereka itu juga ahli hadis, mereka itu juga dokter, mereka itu juga arsitek, mereka biasa banget gitu, banyak yang seperti itu. Nah, ini caranya adalah kenapa gitu, karena ya sesuatu yang memang udah dari blueprint-nya tadi ya, sejak madrasah pertama tadi, Rasulullah, itu yang diajarkan adalah Al-Qur'an. Ibnu Sina, salah satu bapak kedokteran yang ilmunya itu bukunya Qanun fi at-Tibb itu yang masih digunakan selama berabad-abad gitu ya, selama 17 abad itu masih digunakan di sekolah-sekolah kedokteran di Eropa, itu bahkan menyebutkan, mengatakan, "Saya itu mempelajari ilmu kedokteran tuh bahkan tidak perlu guru." Masya Allah gitu ya. Sementara kita itu kalau nggak bener-bener pinter banget sekarang udah nggak mungkin jadi mahasiswa kedokteran gitu. Saking menurut dia itu untuk menggambarkan gampang banget gitu, bukan itu gitu, apa namanya, yang paling susahnya. Ketika kamu sudah menguasai Al-Qur'an, maka yang lainnya itu ibaratnya tadi, kayak perosotan. Lalu berikutnya itu adalah, semua sekolah itu pasti berbiaya gratis gitu ya. Ini, kenapa saya tulis ini gitu, ini sebenarnya ada satu yang penting karena saya ingin menekankan ada satu sistem yang membuat kenapa sekolah ini bisa gratis, yaitu dengan dana abadi wakaf. Ini sebenarnya sebuah kajian yang menarik gitu ya, ada beberapa teman-teman saya yang, sudah mengkaji gitu ya mengenai sistem wakaf ini. Jadi ini adalah sistem yang pertama kali dirusak oleh kolonial ketika mereka, sampai ke negeri-negeri muslim, selain sistem pendidikan. Karena apa gitu ya, jadi karena mereka tahu selama sistem wakaf ini masih eksis gitu ya, masih akan ada pendanaan abadi untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan apapun, ini akan sulit sekali untuk mengalahkan Islam. Nah, ini tak hanya sekolah yang digratisin gitu ya, apa namanya, jadi, yang digratisin itu termasuk biaya hidup mereka gitu. Mereka itu apa namanya, dijamin gitu selama mereka itu masih menjadi pelajar, semuanya itu terpenuhi supaya mereka itu benar-benar serius, mau belajar. Ini juga digunakan untuk membangun, gedung-gedung madrasah yang sangat luar biasa sekali. Tadi yang salah satunya yang saya sebut di Samarkand tadi ya, Yaqori. Di Tajikistan saya sempat melihat ada satu bekas madrasah, karena saya itu kalau pergi menjelajah negeri-negeri itu saya paling senang pergi ke madrasah, karena buat saya semakin banyak madrasah, ini pasti masyarakatnya ini dulu semakin intelektual. Ada satu madrasah, ini namanya Madrasah Abdul Latif, ini itu bahkan punya satu jalur khusus untuk rescue, muridnya. Jadi waktu itu madrasah itu didirikan ketika negaranya itu dalam kondisi tidak stabil. Mungkin kalau misalnya kayak, di kita gambarannya mungkin di masa-masa akhir Majapahit gitu ya, yang udah bolak-balik ada perang perang Parekrek, perang ini, perang itu gitu. Nah, ini tuh juga gitu. Ada satu lorong khusus yang digunakan untuk escape para para santrinya ini kan menunjukkan betapa pentingnya para santri ini dianggap sebagai aset sampai mereka itu kalau sampai kenapa-napa mereka dulu yang diselamatin gitu ya. Nah ini saya, apa namanya, jadi ada jalan rahasia gitu, saya sempat nyusurin gitu jalan rahasia itu, tapi cuman sedikit karena tiba-tiba udah yang saya takut kalau tiba-tiba rubuh aja gitu karena udah kemana-mana udah apa, sangat kelihatan sangat tua sekali gitu. Tapi dan itu nanti nembusnya itu udah langsung ke, tempat terbuka gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya baca Tintin, nah suka ketemu lorong-lorong rahasia, nah kayak gitu tuh kurang lebih gitu. Saya tuh sampai Masya Allah gitu ya, betapa sistem di sekolah madrasah itu nggak hanya cuma ilmu yang diajarkan, nggak cuma pendidikannya gratis, bahkan keselamatan mereka itu priority gitu. Sakingnya mereka itu para pelajar ini dianggap aset gitu. Nah ini nggak heran gitu ya dengan sistem pendidikan yang seperti itu pada waktu itu Islam itu menggenggam dunia. Lah udah pasti kaderisasinya sekeren ini gitu kan, mencetak orang-orang sekeren-keren ini, gimana nggak menggenggam dunia gitu. Nah, ketika kemudian kita sudah mulai menggampangkan, ini sebenarnya juga nanti ya, di kolonialisme akan saya singgung, menggampangkan sistem pendidikan dan seterusnya, akibatnya ya yang terjadi adalah seperti yang kita saksikan hari ini. Lalu kemudian hal yang sama, tadi saya juga sempat singgung, bahwa perempuan maupun laki-laki itu mendapatkan, sistem kesempatan untuk mengakses pendidikan, dengan sama, kemudian juga usia dari yang masih muda banget gitu ya, kalau kita tahu kan Imam Syafi'i itu sudah mulai belajar dari usia 6 tahun, Imam Bukhari juga mulai perjalanannya di usia 9 tahun, sampai kemudian yang sudah sepuh-sepuh sekali gitu. Ini terbukti, jadi di riset saya untuk penulisan buku Journey to Silk Road, itu para pedagang di sepanjang jalur sutra, itu kalau pagi berdagang, nanti sorenya mereka itu masuk madrasah-madrasah itu untuk menuntut ilmu.
ilmu. Nanti setelah mereka itu sekolah di madrasah-madrasah itu, pas mereka balik lagi pulang ke kampung-kampungnya, selain bawa dagangan dari negara yang mereka tadi datengin untuk dagang, mereka itu juga bawa ilmu, mereka ngajarin ilmu itu ke kampungnya. Masya Allah gitu ya. Bagaimana nggak spektakuler, nggak luar biasa, jadi nggak cuma international trading, tapi juga international education gitu. Pelajaran itu udah kemana-mana. Zaman itu belum ada sosial media, tapi informasi di negeri A akan sampai ke negeri B, akan sampai ke negeri C. Itu Masya Allah banget gitu ya. Oke, next Mas. Oke, nah tadi saya sempat singgung gitu ya, bagaimana kolonial ini menjauhkan Islam dari sistem pendidikan. Nah, ini itu yang dilakukan oleh para kolonial ini. Jadi itu sebenarnya orang-orang Eropa ini kan dulu tuh benar-benar bangsa yang terbelakang, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Islam mengajarkan mereka tentang segala hal, kemudian mereka tercerahkan gitu ya, bisa keluar dari kegelapan, dari gua kebodohannya itu, terus tiba-tiba jadi beringas gitu, karena memang aslinya tuh manusia tidak beradab gitu. Terus mereka pergi menyebar ke keliling dunia, lalu kemudian merampok negara-negara jajahannya. Salah satu yang dilakukan adalah merusak sistem pendidikannya. Ada dua gitu ya yang tercatat, cara Prancis dan cara Inggris. Cara Prancis itu adalah bumi hangus. Semua sistem pendidikan yang berbau Islam itu ditutup. Nggak boleh, semua harus mengajarkan pelajaran pendidikan ala Prancis dengan menggunakan bahasa Prancis. Ini terlihat di negara-negara bekas jajahnya Prancis di wilayah-wilayah Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, penolakannya kuat karena langsung tiba-tiba semua tutup gitu. Orang Islam itu kan kalau makin ditekan dengan cara seperti itu, semangatnya akan gampang gitu kan untuk dilecut gitu. Nah, yang kedua yang dilakukan cara Inggris. Jadi apa yang dilakukan cara Inggris gitu? Cara Inggris itu membagi pendidikan menjadi beberapa kasta. Yang kasta pertama itu kasta terendah. Ini sekolah yang mengajarkan agama itu masih boleh, tapi lokasinya madrasah-madrasah ini lalu dipinggirkan. Kalau dulu kan madrasah-madrasah Islam itu benar-benar posisinya itu ada di tengah-tengah kota, di sebelah masjid gedenya gitu ya, masjid utamanya, di dekat istana, di dekat alun-alun. Ini enggak. Mereka boleh mengajarkan agama di kalau kita sekarang sebenarnya pesantren gitu ya, sekolah-sekolah agama yang posisinya itu di masjid-masjid, di pinggir-pinggir desa, di tempat yang reot, yang kumuh gitu ya, yang seakan-akan anak-anak yang belajar agama ini adalah anak-anak buangan kasta terendah. Nggak elit banget lah pokoknya kalau masih belajar di tempat-tempat kayak gini. Lalu kasta menengahnya, ini tuh mereka masih boleh mengajarkan agama, tapi ala kadarnya aja. Jadi hanya disinggung semua agama itu baik dan seterusnya gitu. Mungkin 1 minggu hanya ada 1 jam pelajaran agama. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin kalau sekarang masih ada bekasnya gitu di sekolah-sekolah negeri lah kayak gitu ya, sekolah menengah. Nah kemudian kasta teratasnya ini tuh menggunakan full sistem pendidikan Inggris. Di sekolah ini tidak ada diajarkan tentang pelajaran Islam, tidak dikenalkan lagi tentang bagaimana Tuhan mereka dan seterusnya. Tapi ini sekolah yang paling keren. Sistem pendidikan Inggris menggunakan bahasa Inggris, sekolah bersama anak-anak bule, dan ini kemudian menjadi cita-cita semua bangsawan dan orang-orang kaya pada masa itu. Sounds familiar ya Bapak Ibu ya? Kira-kira kalau di Indonesia memakai sistem yang mana? Oke, ini sistem ini juga diadopsi oleh kolonial Belanda. Ini juga sebenarnya yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat prihatin pada waktu itu, hingga kemudian beliau itu mendirikan sekolah di halaman rumahnya, yang kemudian sekarang dari 1 bangku kemudian menjadi sekian bangku di halaman rumahnya, dan amal usaha beliau ini Masya Allah, semoga Allah merahmatinya, menjadi ribuan sekolah Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ini berawal dari keprihatinan itu. Keprihatinan yang sama juga dirasakan oleh Buya Hamka, karena di eranya Buya Hamka itu kan semua orang-orang kaya di Jakarta tuh pengennya nyekolahin anaknya di sekolah Katolik, di Canisius, dan sekolah-sekolah Katolik lain, Santa Ursula, supaya mereka itu mendapat pendidikan yang kualitasnya paling bagus gitu. Nah, itu kemudian beliau menginspirasi beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan Al-Azhar. Ini juga seharusnya saya mungkin juga ya, saya pernah mendengar sekilas cerita dari Pak Rustam bagaimana Yayasan Darul Hikam ini didirikan untuk mengantisipasi anak-anak komunis yang ada di daerah situ gitu ya. Nah, ini ini berangkat dari sistem kolonial yang berusaha menjauhkan Islam dari sistem pendidikannya. Next, Pak Yuda. Oke, kita langsung masuk ke solusi sekarang. Jadi dari tadi pembincangan macam-macam gitu ya, kita ngomong masalahnya apa, terus kemudian bagaimana sejarahnya, kita sampailah ke solusi. Mungkinkah kita mengembalikan kejayaan
madrasah-madrasah ini pada saat seperti pada waktu itu gitu ya. Memunculkan the next generation of Muhammad Al-Fatih, memunculkan generation of Salahuddin Al-Ayyubi, sangat mungkin. Karena apa? Blueprint-nya sudah ada dan blueprint-nya sama dan blueprint-nya itu udah ada yang ngejagain sampai akhir zaman. Ya ini Al-Qur'an. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi mereka peminat sejarah akan tahu ini gitu ya. Jadi pola pendidikan yang diajarkan pada Salahuddin Al-Ayyubi ini ternyata sama dengan pola pendidikan, sama persis dengan yang diajarkan pada Muhammad Al-Fatih. Padahal mereka itu jaraknya itu 3 abad, nggak nyambung juga gitu ya, bukan satu garis keturunan gitu. Maksudnya kalau misalnya masih Umayyah semua gitu, walaupun jarak 3 abad ya mungkin-mungkin aja gitu ya, karena kan masih dalam satu garis keturunan keluarga. Kalau ini tuh tidak gitu, apa namanya, sudah sangat berbeda, asalnya dari tempat yang berbeda, tapi ternyata hasilnya itu sama gitu. Ya karena memang pola yang sama kalau kita ulang pasti akan menghasilkan hal yang sama gitu. Pertama adalah install Al-Qur'an dulu dalam diri mereka, lalu kemudian baru diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Salah satunya yang paling penting juga adalah sirah. Jadi mereka itu belajar sejarah karena mereka jadi tahu gitu ya bagaimana mengatasi persoalan. Ini kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Al-Fatih yang paling terkenal, paling heroik itu kan mengangkat kapal Lewat. untuk menyeberangi bukit gitu ya. Sebenarnya itu bukan murni ide Al-Fatih karena itu sudah pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya. Dan ini bisa diketahui kalau memang anak-anak itu diajarkan tentang sejarah. Oke. Nah, ini tadi yang kedua gitu ya. Bagaimana membangkitkan giroh Islam. Nah, ini kemudian ini adalah PR bersama gitu. Saya sangat concern sekali dengan hal ini. Ini juga yang membuat saya apa namanya, salah satu doa yang saya panjatkan ketika saya pergi haji, wukuf di Arafah itu adalah saya ingin diberi jalan di jalan dakwah gitu. Karena rasanya jauh banget pada waktu itu saya sebagai jurnalis bagaimana saya bisa berada di jalan dakwah, tapi ternyata Allah memberikan memberikan jalan dengan cara yang sangat menyenangkan melalui menulis sesuatu yang buat saya itu ibaratnya bernafas gitu ya. Nah ini tuh kemudian setelah dipahamkan pada Al-Qur'an gitu ya, tanamkan pada murid-murid ini tentang keyakinan bahwa mereka ini adalah pemeran utama, bukan figuran. Bagaimana mereka bisa menjadi pemeran utama, sementara di naskah untuk pemeran utamanya, mereka itu nggak mau baca gitu. Mereka tuh malah baca, apa tuh namanya, alay-alayan gitu ya, baca status-status nggak penting gitu ya, baca sesuatu jadi ada satu riset gitu ya, kenapa Instagram itu hanya 2.200 karakter, itu di-riset bahwa anak sekarang itu kemampuan membacanya tuh hanya cukup 2.200 karakter, sepanjang caption-nya, Instagram itu. Masya Allah gitu ya, gimana buku-buku setebal di belakang saya ini bisa mereka baca gitu, kalau mereka tuh kemampuan membacanya cuma 2.200 karakter gitu. Nah, ini tuh sebenarnya yang kemudian menjadi PR gitu. Tanamkan pada mereka bahwa mereka itu adalah pemeran utama yang harus mau baca naskah yang diberikan pada para pemeran utama ini gitu. Apa gitu, Al-Qur'an gitu, semuanya sudah ada di situ. Langkah-langkahnya, blueprint-nya, apanya, semua semua sudah ada di situ. Nah, tapi kan seringkali karena tadi ya kondisinya adalah mereka terlahir di era yang sudah Islam sudah terstigmatisasi, ini itu apa segala macam akan menjadi sulit. Bagaimana caranya gitu? Ajarkan dengan cara yang menyenangkan. Ini yang paling penting gitu. Bagaimana gitu? Saya coba share saja pengalaman pribadi saya gitu. Jadi sejak saya umur 2, 3 tahun, itu setiap malam itu saya didongengi oleh papi saya itu tentang the real superhero. Tentang Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, Harun Al-Rasyid. Sehingga saya itu nggak kenal dengan superhero-superhero-nya Amerika itu. Saya baru kenal super-superheroan itu, Batman, Superman itu ketika saya duduk di bangku SD dari teman-teman saya di sekolah. Tapi sejak saat itu sudah terinternalisasi dalam diri saya. Suatu saat saya itu harus melihat bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Saat saya ingin melihat Istana Alhambra. Suatu saat saya ingin mengunjungi kota Baghdad dan seterusnya. Dan ini ternyata penting gitu ya. Ketika kemudian kita itu tumbuh besar dengan keyakinan seperti itu bahwa saya adalah pemeran utama, bahwa tugas kepemimpinan Islam itu ada di pundak kita semua gitu ya, bahwa tugas dakwah itu diembankan ke setiap umat Muhammad gitu. Nanti akan tumbuh perasaan seperti itu, akan ada dorongan, akan ada keinginan untuk mencarinya gitu dengan cara apapun gitu. Lalu kemudian berikan buku-buku yang memang bisa meng-encourage mereka. Kalau sekarang mungkin sudah bukan buku lagi gitu ya, pokoknya materi gitu. Mungkin mereka tuh hanya sekarang lebih senang nonton YouTube gitu, atau mereka mungkin lebih senang untuk, apa namanya, lihat TikTok gitu ya. Tapi yang penting adalah berikan materi kontennya itu memang
sesuatu yang penting gitu. Jadi saya ingat sekali gitu ya, di kelas 2 SD itu, papi saya memberikan saya buku, itu bukunya Buya Hamka yang judulnya Hamka Berkisah Tentang Nabi dan Rasul. Bukunya itu 3 jilid, saya ingat sekali gitu ya. 1, 2 itu Hamka Berkisah Tentang Nabi dan Rasul, dan buku yang ketiga itu Hamka Berkisah Tentang Nabi Muhammad. Ini apakah tidak terlalu berat memberikan buku ini ke anak kelas 2 SD? Enggak, karena materi di buku itu kan saya udah tahu cerita sebelumnya, cerita nabi-nabi kan kita udah tahu dari TK. Jadi ketika saya membaca itu, saya itu kemudian, apa namanya, terinspirasi gitu loh. Indah sekali tulisan ini. Sejak saat itu saya mulai jatuh cinta dengan membaca, sejak membaca bukunya Buya Hamka itu. Sejak saat itu kemudian muncul keinginan dari diri saya, suatu saat saya ingin bisa menulis seperti Buya Hamka, saya ingin bisa membagikan cerita semenarik ini ke semua orang, seperti yang dilakukan oleh Buya Hamka. Nah, ini tuh penting gitu. Banyak juga yang kemudian bertanya, "Lah, tapi sekarang anaknya udah SMP gitu, udah telat dong," gitu. Saya selalu meyakinkan begini, para sahabat yang mendapat pendidikan langsung dari Rasulullah, ada yang anak-anak, tapi rata-rata umurnya itu sudah 20-an. Para sahabat-sahabat utama itu nggak muda-muda amat juga gitu, walaupun juga nggak sepuh-sepuh amat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita meng-comparing-nya anak SD sekarang umur 7, 8 tahun, enggak gitu. Yang mendapat pendidikan langsung dari Rasulullah umur 7, 8 tahun tuh bisa dihitung dengan jari gitu. Yang lainnya tuh rata-rata umurnya sudah sekitar kepala 2 gitu. Mereka pun tidak terlambat gitu. Nah, jadi tidak ada kata terlambat kalau baru SMP baru mulai dikenalkan. Yang penting tadi gitu ya, caranya itu menyenangkan gitu, sesuai dengan, minat mereka. Kalau sekarang mereka udah susah banget baca, udah nggak kebiasa baca gitu ya dari kecil gitu, karena ini memang adalah pembiasaan gitu, tiba-tiba disodorin buku setebal apa ya pasti langsung reject gitu. Tapi ada anak-anak yang seneng, misalnya dengan, cerita bergambar, dengan komik-komik sekarang yang memang keren-keren gitu. Saya tahu ada beberapa komik yang memang bagus-bagus, bisa dengan YouTube, bisa dengan, sosial media yang lain gitu. Yang penting kontennya gitu, bukan mediumnya. Mediumnya bisa apa saja, mungkin generasi saya, generasi Bapak Ibu sekalian masih bisa diberikan buku, walaupun sebenarnya tetap nantinya itu harus dikenalkan dengan buku. Kemampuan membaca ini juga akan, melatih banyak hal gitu ya, nanti kita harus bicarakan sendiri gitu. Sebagai seorang jurnalis saya itu, sudah terbiasa, seminggu itu saya harus membaca sekitar 300 sampai 500 halaman. Jangan membayangkan itu sebagai sesuatu yang wow gitu ya, karena kalau itu tuh terlatih gitu ya dari kecil, itu bukan sesuatu yang berat, itu tuh sesuatu yang mengasihkan gitu. Lalu berikutnya adalah bagaimana caranya dekatkan dengan keseharian. Tadi sempat, Pak Yuda juga sempat singgung gitu ya, kok rasanya semua hal tuh relate dengan kejadian hari ini. Lah memang tidak ada yang baru di kolong langit ini gitu ya. Para peminat sejarah tahu gitu, bahwa apa yang terjadi sejarah adalah sesuatu yang berulang. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi di masa depan. Para peminat sejarah ini akan tahu gitu, bahwa dari kejadian-kejadian itu ada pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan, kemudian sekaligus ada solusi gitu. Kira-kira kalau sampai sudah kejadian, itu akan seperti apa? Karena sekali lagi ibroh pelajarannya itu yang bisa, kita ambil, sampai sekarang gitu. Kalau dalam ilmu jurnalistik ini tuh, disebutnya adalah proximity. Jadi kalau misalnya nih ya, saya beri contoh, misalnya Bapak Ibu mau menumbuhkan giroh semangat keislaman ke anak-anak. Ceritakanlah tentang kepahlawanan si A atau si B. Cerita aja gitu, bagaimana hebatnya lahir tahun apa. Pasti akan ya mungkin 1, 2 ada yang tertarik ya, kalau memang tertarik gitu. Tapi bagi yang berjarak, itu nanti akan sulit gitu. Ini juga sebenarnya salah satu alasan saya mengapa saya itu menulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Karena anak milenial, audiens pembaca buku saya, itu kalau ditanya cita-citanya semua adalah keliling dunia. Mereka itu nggak peduli belum punya rumah, yang penting udah pernah jalan-jalan ke Eropa. Jadi ini strategis banget gitu, dakwahnya itu strategis banget. Dengan buku-buku traveling, mereka tuh mau baca, yang nggak seneng, nggak mau belajar sejarah pun mau baca gitu. Tapi kemudian selipkan gitu loh, bahwa apa yang kamu lihat di sana, apa yang kamu lihat di sini, itu ada kebesaran Islam di sana. Nah, ini tuh namanya proximity. Tadi misalnya ya, kita mau mengenalkan tokoh yang, luar biasa. Misalnya, kita mulai dari film gitu yang akrab sama mereka gitu. Kalian semua sudah pernah pasti nonton film Pirates of Caribbean ya gitu, si Johnny Depp gitu ya. Kalian pasti mendengar gitu ya, sebutin tokoh-tokohnya yang mana gitu. Ada satu tokoh mungkin nanti yang disebut Kapten Barbarossa gitu. Kemudian ceritakanlah gitu ya, apa sih Kapten Barbarossa di situ. Nah, dari situ masuklah kita gitu. Kapten Barbarossa ini adalah pahlawan muslim. Ini adalah admiral dari,
Utsmani yang menyelamatkan saudara-saudaranya dari Andalusia untuk diseberangkan ke Afrika Utara dan seterusnya kita bisa menggali. Tapi kan menjadi sesuatu yang dekat, sesuatu yang mereka tahu gitu loh. Kapten Barbarossa ternyata pahlawan Islam gitu, nggak salah gitu. Nah, yang seperti itu gitu. Jadi tekniknya itu harus masuk dulu, sesuaiin dulu dengan kebutuhan mereka. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang mengikuti saya di sosial media akan tahu gitu. Jadi ada current event-nya dulu gitu. Kejadian hari ini tuh apa sih gitu. Jadi mereka tuh kan deket gitu ya. Kalau misalnya mereka tahu, oh iya ini kejadian yang terjadi hari ini gitu. Ini saya merasakan betul gitu. Nah, baru terus kemudian kita selipkan itu nilai-nilai positifnya, kemudian kita selipkan itu tadi tentang memperbaiki akhlaknya, kita selipkan tentang girohnya. Saya kok yakin banget gitu ya, ketika kita itu sudah bisa menumbuhkan cinta Islamnya itu bener gitu ya, mereka itu akan disuruh apa saja itu akan sangat gampang gitu. Seperti halnya dulu ketika Muzdhafar Qutuz itu meneriakkan wa Islama, wa Islama, wa Islama ke pasar-pasar untuk mengajak orang-orang itu mau berperang melawan tentara Mongol yang pada waktu itu tuh gak ada satupun orang di dunia yang mau melawan tentara Mongol gitu. Dengernya aja mending kabur gitu. Bahkan Baghdad yang luar biasa besarnya pun hancur sama mereka. Ini Muzdhafar Qutuz tuh hanya perlu meneriakkan wa Islama, wa Islama, Islam memanggilmu, Islam memanggil kalian gitu. Dan itu bergabung dan akhirnya di titik itu ketika dia menang di perang Ain Jalut, Mongol itu kemudian terpukul mundur sampai balik lagi ke tempatnya mereka di Gurun Gobi. Mereka nggak pernah bisa sampai ke Baitul Maqdis. Jadi kalau ketika tuh tumbuh semangat keislaman yang sudah sedemikian besar, calling-nya itu jadi gampang banget gitu. Apa namanya, memanggilnya mereka itu nanti akan menjadi mudah gitu. Yang penting caranya jangan salah. Nah, terus yang kemudian yang berikutnya ini adalah endingnya adalah mereka akan mengatakan I'm Muslim and I'm proud. Ini slogan ini tuh saya selalu bawa kemana-mana ketika saya sharing apapun gitu ya, saya selalu mengajak mereka untuk seperti ini. Anak-anak yang anak-anak mahasiswa gitu ya, yang pada mau berangkat sekolah ke luar negeri apa segala macam, ini selalu saya titipin ini gitu, I'm Muslim and I'm proud gitu. Jadi apa namanya, harus tumbuh kebanggaan gitu bahwa kami adalah para pemeran utama, kami adalah penulis narasi peradaban, kami yang akan mengembalikan tatanan dunia ini menjadi benar. Karena kalau di pikiran kita, di hati kita, di benak kita itu sudah ada mindset yang sama, apa namanya, dunia ini nggak akan benar kalau bukan Islam yang mimpin gitu ya. Itu sudah terbukti gitu. Ini, apa namanya, di teman-teman para peminat sejarah tuh pada ngomong gitu, ini kalau misalnya, Islam yang mimpin sekarang gitu ya, hari ini Covid nggak akan deh sampai setahun gitu. Nanti nggak akan ini teman-teman nggak bisa sampai nggak berangkat umroh selama setahun, Pak Rustam nggak akan pusing gitu. Karena pada waktu itu dalam sejarahnya, Amr bin As itu hanya perlu menyelesaikan masalah ini dalam hitungan hari loh. Tahun Anwas itu diselesaikan Amr bin As dalam hitungan hari, walaupun sebenarnya udah ada kejadian sebelumnya, sampai syahidnya, eee eee, Abu Udah al-Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal, baru kemudian diganti Amr bin As. Tapi masalah ini, pandemi seperti ini bisa selesai dalam hitungan hari. Nah, kita ini berlarut-larut nggak keruan sampai setahun, sampai dan seterusnya, karena dunia ini tidak dipimpin oleh Islam gitu. Mungkin kalau sekarang saya mengatakan seperti ini, lalu kemudian saya akan dianggap apa ya, fasis gitu ya, dianggap, tidak intoleran gitu ya, dianggap radikal gitu. Padahal sebenarnya lah yang saya sampaikan ini kan saya nggak ngomong hari ini gitu loh. Ada sejarahnya dari 14 abad yang lalu, dari 1400 tahun yang lalu tuh ada sejarahnya gitu. Sesuatu yang sebenarnya benar gitu ya, tapi kemudian sekarang itu kemudian artinya itu jadi kayak dibalik gitu. Artinya itu terus kemudian jadi seakan-akan, lebay gitu kalau kita ngomong seperti ini. Silakan next, Pak Yuda. Oke, kita sampai ke Ibroh. Saya supaya kita punya waktu banyak ya untuk berdiskusi, karena tadi saya lihat udah banyak pertanyaan yang masuk. Jadi Rasulullah SAW itu mengubah dunia dengan Al-Quran, di mana sepertiga isinya adalah sejarah. Maka mempelajari sejarah manusia terbaik adalah salah satu cara terbaik untuk membentuk generasi peradaban Islam. Ini kalimat ini saya ambil dari salah seorang pakar sejarah. Jadi sebenarnya mempelajari isi Al-Quran yang sepertiganya itu adalah sejarah, itu tuh nggak ansih. Udah pertama kita dapat pahalanya karena mempelajari Al-Quran, yang kedua kita tuh dapat panduan, kita dapat guidance bagaimana mengatasi persoalan yang ada di dunia saat ini gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa memimpin dunia saat ini. Kok saya yakin banget gitu ya, seandainya mereka memang dididik dengan cara ini, niscaya akan muncul lagi generasi-generasi terbaik, akan muncul lagi the next generation of Salahuddin Al-Ayyubi, akan muncul the next generation of Muhammad Al-Fatih.
Begitu kiranya dari saya. Monggo silahkan. Oh ya, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti tulisan-tulisan saya setiap hari, saya bisa diikuti di Nextlet, Mas, silahkan. Itu adalah sosial media saya. Hampir setiap hari saya akan sharing tentang current event, kemudian kita kaitkan dengan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat untuk kita semua. Mari silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Mbak Utik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar pemaparannya aja udah ini baru pemaparan, nanti belum sharing cerita-cerita yang di fakta-fakta yang ditemui juga ya Mbak Utik ya selama perjalanan itu ya. Betul, nanti nggak habis-habis waktunya. Ini tadi catatan utama saya itu benar Mbak Utik, bahwa kita itu harus dari sekarang menempatkan diri bahwa kita adalah pelaku utama ya, pemeran utama dalam apa yang akan terjadi di masa depan, dalam catatan sejarah di masa depan kita adalah pemeran utama. Dan kita semangat itulah yang harus kita tanamkan juga ke anak didik kita, bahwa mereka adalah pemeran utama. Itu yang disampaikan oleh Ayahanda Sultan Murad ya pada Al-Fatih waktu kecil ya. Kamu yang membebaskan Konstantinopel, terus diberikan keyakinan seperti itu. Dan itu yang mudah-mudahan kita juga bisa mengambil contohnya dari ini. Baik, di sini ada banyak pertanyaan Mbak Utik dan mungkin ada sedikit sharing juga mungkin ya, bukan cuma pertanyaan. Di sini ada guru-guru sejarah juga yang kemarin agak kelimpungan juga tuh pas lagi ada isu-isu di undang-undang sejarah dunia wajib katanya. Nah, kemudian ada juga lulusan dari Kairo nih Pak Risan pertama. Mungkin Masya Allah. Langsung karena masih banyak waktu yang bisa kita ini kan. Pak Risan apa mau langsung menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya secara langsung? Silakan. Ya, terima kasih Pak Yuda, Mbak Utik, terima kasih. Sangat luas sekali dan sangat menginspirasi. Ya, saya sepakat yang disampaikan Mbak Utik bahwa Al-Quran first itu ya. Namun yang jadi masalah di pendidikan ya pada umumnya begitu, yang terjadi adalah ini ada kesenjangan ya antara banyak menghafal Al-Quran dengan banyak memahami Al-Quran. Nah, itu apa yang jadi masalah begitu. Padahal memang sepakat bahwa kalau kita udah merujuk Al-Quran first itu ya insya Allah giroh itu akan tertanam. Bahkan saya menyampaikan bahwa di Al-Quran Hud ayat 20 dan Al-Furqan 32 sudah menyebutkan bahwa untuk menanamkan giroh itu cuma dengan dua. Dengan Al-Quran, dengan siroh. Ya, dalam ayat Al-Quran itu. Dan itu kita ada gitu. Ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran sejarah. Tapi yang jadi masalah begitu, antara menghafal Al-Quran banyak, ada kesenjangan antara memahami Al-Quran banyak. Atau begitu juga antara menghafal ayah Nabi Muhammad Abdullah dan antara memahami sirah nabawiyah, ada kesenjangan begitu. Nah, Mbak Utik, kira-kira bagaimana pendapat Mbak Utik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung jadi ini sebenarnya juga Oke, saya langsung jawabkan ya. Langsung aja ya, siap. Oke. Jadi ini juga beberapa kali saya juga sharing gitu ya, bagaimana mengajarkan ke mereka baik itu Al-Quran maupun sirah gitu ya. Yang pertama itu adalah dari hikmah. Ini akan berbeda sekali. Kemudian kalau kita itu mengajarkan sesuatunya itu bukan dari hikmahnya dulu. Tapi kalau dari hikmahnya dulu, itu nanti pasti otomatis akan menjadi lebih mudah mereka pahami. Jadi mereka tuh ngerti gitu loh. Sebenarnya gue tuh suruh ngapain sih gitu. Kalau targetnya dari awal adalah menghafal, maka yang ada di pikirannya itu ya pokoknya asal hafal gitu. Bahkan memakai teknik-teknik jembatan keledai dan seterusnya yang nggak ada pemaknaan. Nah, ini akan sebenarnya agak sulit gitu. Harusnya itu kalau dimulai dari hikmah, itu nanti dengan sendirinya mereka itu akan tumbuh rasa cintanya itu gitu. Saya itu sering banget ketika saya harus sharing, kemudian saya itu menggunakan cerita tentang teknologi digital yang sekarang itu udah jadi kayak bernafas buat anak-anak muda ini. Kalian tahu nggak? Kalian itu tidak akan bisa menikmati semua hal gitu yang terkait dengan perkembangan digital ini, dunia digital ini, kalau tidak ada satu nama Muslim di belakang itu semua. Abu Musa Al-Khawarizmi. Tanpa Abu Musa Al-Khawarizmi yang kemudian namanya dilatinisasi menjadi algoritma,
itu nggak akan ada coding yang kalian kenal ini. Nah, dari situ kan mereka mulai tertarik gitu. Jadi sebenarnya nih kalau sekarang ini mereka itu bisa main TikTok, mereka sekarang ini bisa ngupload, bisa jadi YouTuber, itu tuh sebenarnya ada orang Islam di belakangnya. Nggak, tanpa orang Islam itu mereka semua tuh nggak akan bisa yang kayak begini gitu. Itu biasanya mereka tuh sudah langsung semangat. Lalu saya cerita, kalian yang bisa membaca peta berapa banyak? Nggak banyak gitu ya. Kalian yang tiap hari mengandalkan GPS berapa banyak? Wow, terus semua nih udah tunjuk jari gitu ya, semua memakai GPS. Tahu tidak bahwa cikal bakal GPS modern ini itu yang pertama kali membuatnya itu adalah seorang muslimah, perempuan pula gitu. Jadi sebelum ada GPS ini ada yang namanya astrolog gitu ya, yang menjadi cikal bakal GPS modern ini itu adalah digagasnya awalnya ini adalah oleh seorang muslimah, Maryam Astrolubiyah. Kebayangkan, terus mereka kemudian menjadi tertarik gitu. Wah, luar biasa banget gitu ya. Sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian mereka gunakan sehari-hari, mereka tahu ternyata di belakangnya ini loh ada muslimnya lagi, apalagi gitu loh ada muslimnya lagi, apalagi kok ada muslimnya lagi. Pasti akan menjadi lebih bersemangat. Tapi memang kalau Quran itu saya juga mendengar dari beberapa pakar Quran, ini memang ada dua hal gitu. Yang pertama memang menghafal itu memang ada satu kewajiban dan ini juga ada pahalanya khusus, tapi mentadaburi itu adalah hal yang lain gitu. Jadi memang ya harus simultan, jangan sampai juga nanti sibuk untuk mentadaburi tapi nggak hafal-hafal juga gitu kan. Jadi memang ini dua harus jalan. Berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah itu kita bisa masuk dari hikmah dulu, baru terus kemudian didekatkan, tadi ya saya jelaskan didekatkan dengan keseharian mereka sehingga mereka tertarik untuk belajar lebih lanjut lagi. Begitu. Itu ada yang mencari pembenaran nih Mbak Uti, katanya sahabat juga nggak semuanya hafal Quran, mereka sangat bisa paham dan melaksanakan katanya apa yang mereka hafal gitu. Tapi kamu mau nggak kayak sahabat suruh berangkat jihad sekarang? Itu ya pertanyaan, jawabannya harus seperti itu ya Mbak Uti ya. Baik. Khalid bin Walid itu konon memang hafalan Al-Qur'annya paling tidak banyak ya, tapi beliau mimpin perang, kebayang ya, mimpin 2 pertempuran. Ini teori pertempuran modern itu nggak boleh ada orang memimpin 2 perang di area yang berbeda. Nah, Khalid ini mimpin perang, satu ke Persia, satu ke Romawi, dua-duanya menang. Ya kalau kamu bisa seperti itu, bolehlah dikasih dispensasi nggak ngapal Quran banyak-banyak. Betul. Ya itu kisah Khalid bin Walid ketika mau jadi pemimpin, tapi dia mau ngimamin sholat dan diprotes oleh yang lain ya karena hafalannya kurang. Itu mungkin yang lain juga jauh lebih hafal. Baik, Haturna. Pak Risan gimana? Sudah cukup Pak Risan? Nah, enggak. Berikutnya terima kasih Pak Yuda, Mbak Uti, terima kasih. Lukman. Pak Lukman ini ahli sejarah di Darul Hikam, beliau kepala sekolah SMP Darul Hikam. Boleh Pak Lukman langsung bertanya langsung ke Mbak Utik pertanyaannya atau pemikirannya? Ya baik, syukron atas kesempatannya. Ini kesempatan kedua Mbak Utik, saya ketemu dengan Mbak Utik. Saya juga hadir dulu waktu itu. Iya. Luar biasa sekali Alhamdulillah. Ya, karena berangkat dari pengalaman pribadi ya, kalau saya belajar sejarah cukup di kampus dan dari buku, kalau Mbak Utik langsung ketemu dengan sumber primernya, yaitu yang menarik dan kemudian menceritakan kepada siswanya juga kepada kita termasuk jauh lebih mengena karena memang langsung melihat ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Mbak Utik, saya tertarik dengan karena kita diminta untuk kembali menjadi pemeran utama untuk menjadi pejuang Islam ya. Nah, kemudian kita selalu disuguhi oleh romantisisme sejarah Islam di masa lalu yang sangat gemilang. Nah, dalam pandangan saya untuk bisa mengembalikan romantisisme sejarah tersebut, otomatis kita butuh pengetahuan yang cukup pas dengan apa yang sebetulnya menjadi sebab kemunduran umat Islam di masa lalu. Tadi sudah banyak disitir terkait dengan kita sudah meninggalkan Al-Quran. Tapi ada yang apakah memang meninggalkan Al-Quran jelas itu menjadi satu faktor utama. Tapi mungkin apakah ada aspek yang lain, itu faktor yang lain. Misal Mbak Utik tadi seperti yang juga disampaikan oleh Pak Risan, fokus umat Islam tersebut sekarang itu kan lebih banyak ke hal-hal yang bersifat, kalau misalkan keilmuan, itu keilmuan yang sudah barang tentu tadi yang disampaikan oleh Mbak Utik juga, mengurangi tingkat kecerdasan, mengurangi tingkat kekritisan umat Islam. Sehingga dalam proses kesana keilmuan kita itu sangat mundur sekali hari ini gitu. Nah, apakah juga itu menjadi faktor? Saya pernah baca dari salah satu katakanlah misalkan kalau di Indonesia yang pernah mengatakan ini Syafi'i Ma'arif gitu. Dia mengatakan
Hujjatul Islam itu buku Ihya Ulumuddin itu menjadi salah satu faktor kemunduran dari umat Islam karena tidak lagi digandrungi filsafat dalam mempelajari sanad keilmuan dalam Islam. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kemudian pertanyaan yang keduanya terkait dengan pendidikan sejarah. Nah, memang tadi Pak Yuda juga pernah membahas hari ini sebetulnya diskursus tentang pendidikan sejarah ini cukup mengemuka ya kemarin. Tatkala beberapa komunitas guru sejarah itu memprotes kebijakan dari Pak Nadiem terkait dengan bagaimana sejarah ini menjadi konten yang tidak wajib untuk tingkat SMA, termasuk juga di SMP direduksi menjadi hanya ilmu pengetahuan sosial. Nah, saya melihat memang cara pandang bangsa kita terhadap pendidikan sejarah termasuk sirah nabawiyah itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena ya tadi terbukti ya kalau hari ini bagaimana pemerintah ingin mereduksi mata pelajaran sejarah itu menjadi mata pelajaran yang tidak wajib. Kemudian di beberapa sekolah pun termasuk misal di Darul Hikam ya, pendidikan sejarah ini tampaknya tidak terlalu menjadi pondasi dasar. Padahal tadi Pak Risan mengatakan Al-Quran dan Sirah Nabawiyah. Dan sebetulnya apa sih yang melatar belakangi masyarakat hari ini tidak terlalu menghargai sejarah secara proporsional, dan kemudian bagaimana agar kita bisa mengembalikan pendidikan sejarah dan sirah nabawiyah ini juga menjadi fondasi yang paling utama di dalam pendidikan di sekolah-sekolah Islam. Itu saja Mbak Utik. Iya, siap. Baik. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi tadi kemunduran Islam apakah benar karena faktornya adalah meninggalkan Al-Quran. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau memang sejarah itu sudah membuktikan, karena sejarah itu sesuatu yang berulang. Jatuhnya Andalusia itu butuh waktu 200 tahun. Enggak seketika gitu ya, tiba-tiba Isabel dan Ferdinand datang, terus kemudian perang, terus kalah, terus udah habis. Tidak, butuh waktu 200 tahun. Apa yang terjadi selama 200 tahun ini? Ada seorang, kalau kita itu mungkin sekarang sebutnya itu seniman multitalenta, datang dari Baghdad. Dia itu sebenarnya terusir dari Baghdad, namanya tuh Zirzab. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar gitu ya, pernah mendengar gitu. Zirzab ini itu tuh kalau sekarang pasti akan disebut sebagai jenius multitalenta. Dia ini yang mengajarkan sesuatu budaya yang waktu itu tuh belum ada sama sekali di dunia ini. Jadi membagi makanan itu menjadi ada appetizer, main course, dessert. Itu tuh Zirzab yang pertama kali melakukannya. Lalu membagi pakaian sesuai dengan musim panas, musim dingin, musim semi, itu Zirzab dan segala hal. Nah, Zirzab ini datang ke Andalusia itu pada waktu di masa Abdurrahman III. Abdurrahman III itu Andalusia itu sedang jaya-jayanya luar biasa sekali. Ilmu pengetahuan, Al-Quran, apa semua majelis-majelis ilmu penuh, semua segala rupa gitu. Pokoknya kayak nggak mungkin gitu pada waktu itu tuh Andalusia ini akan jatuh pada masa Abdurrahman III itu, Abdurrahman An-Nasir. Zirzab ini lalu kemudian datang pertama itu dengan dongeng-dongeng tentang negeri timur. Karena dia berasal dari Persia ya. Dia dongeng-dongeng dari negeri timur, hal-hal ajaib yang orang-orang tuh belum pernah dengar gitu. Nah, dari situ kemudian mereka itu mulai terlena. Zirzab ini juga mengajarkan musik. Jadi kalau kita sekarang dengar musik Spanyol itu nanti kedengaran kayak musik-musik Arab, nah itu tuh sebenarnya dia gitu yang awalnya. Lalu akhirnya majelis-majelis ilmu ini mulai ditinggalkan karena orang-orang ini mulai terlena dengan cerita-cerita anehnya si Zirzab ini, dengan gaya hidup hedon yang dia kenalkan, dengan dan seterusnya. Nggak seketika, 200 tahun, itu sudah ganti 2 generasi loh, sampai akhirnya terus hancur itu. Jadi memang tidak pernah sebentar untuk memundurkan Islam ini. Begitu juga karena waktunya nggak sebentar, balikinnya juga pasti nggak sebentar gitu ya. Nah, bahwa kemudian meninggalkan Al-Quran seketika itu, meninggalkan Al-Quran seketika itu hancur juga, kan nggak gitu juga. Pasti masih banyak orang-orang beriman, masih banyak orang-orang solehnya. Nah, tapi yang pelan-pelan ini adalah orang-orang yang memang sejak awal itu memang dari segi kualitas keimanannya nggak terlalu bagus, disasar dari pinggir-pinggir gitu. Nah, kalau kita ngelihat sekarang gitu ya, apa sih yang paling bisa menjauhkan anak-anak pelajar ini dari Al-Quran gitu? Ya kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lagi tuh paham-paham yang mungkin seperti bapak ibu kita dulu. Tapi sekarang apa? Sosial media. Padahal di sosial media yang ditonton kontennya enggak kok. Saya lihat misalnya film Al-Fatih, saya melihat seakan-akan itu masih sesuatu yang bermanfaat lah gitu ya. Tapi sebenarnya itu pelan-pelan sekali gitu. Mengikisnya itu pelan-pelan sekali sampai akhirnya mereka itu betul-betul meninggalkan Al-Quran. Dan saat inilah ketika itu sudah terjadi, kemudian kalau ada bangsa Mongol datang, kemudian kalau ada pasukan salib datang, itu tinggal mukul gongnya aja.
udah selesai. Kemundurannya memang tidak serta-merta faktor utamanya pasti umat itu meninggalkan Al-Quran. Karena ini implementasinya banyak sekali. Begitu umat ini meninggalkan Al-Quran, udah otomatis nanti rakyatnya itu jadi nggak benar. Rakyat nggak benar itu pasti akan dapat pemimpin nggak benar. Pemimpin nggak benar ini nanti akan dapat rakyat nggak benar. Nggak benarnya nanti akan jadi negara ini akan menjadi lemah. Semangat jihad udah nggak ada, semangat jihad nggak ada, udah panjang gitu ceritanya. Kalau di zaman sekarang gitu ya seperti ini gitu ya, seperti kita lihat gitu ya, pemimpin yang nggak benar nanti dapat rakyat nggak benar, terus yang ada ontol-ontol nggak beres-beres gitu ya, ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah lalu kemudian datanglah okupasi asing, itu hanya tinggal mukul gongnya, selesai gitu satu peradaban. Nah, tapi sebenarnya kuncinya itu yang pertamanya itu betul bahwa memang kemundurannya itu pasti disebabkan oleh Al-Quran yang kemudian diimplementasikan ke banyak hal. Lalu kemudian yang pertanyaan nomor 2, bagaimana membangkitkan minat pada sejarah. Sebenarnya kita itu sudah so lahir kalau kita tuh ngomong bahwa sekarang orang-orang itu nggak kepengen belajar sejarah. Sejarah itu sesuatu yang usang yang masa lalu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu, kalau di Gaza itu ada program One Family, One Hafiz Quran. Jadi dalam satu keluarga itu harus ada satu orang yang hafiz Quran. Ini di Gaza. Di saat yang bersamaan, Israel itu punya program, satu rumah, satu keluarga, itu ada satu historian. Kebayang nggak? Dan apa yang mereka grand skenario kan? Mereka ingin mengubah narasi sejarah dunia. Mereka ingin menulis bahwa Menara Babilonia itu mereka yang bikin. Apakah itu sesuatu yang mungkin? Ketika pertama kali Heard itu mendengung-dengungkan tentang negara Israel, semua orang itu hanya mentertawakan dia. Nggak ada lah itu kayak gitu, dia tulis di buku kecil gitu ya, itu mimpi. Dan kemudian yang kita lihat hari ini, nggak ada sistem apapun yang lepas dari sistemnya Yahudi. Bukan tidak mungkin gitu. Dengan program mereka One Family, One Historian, bukan tidak mungkin nanti anak cucu kita itu tahunya Menara Babilonia itu adalah bikinan bangsa Yahudi yang pada waktu itu adalah bangsa Buddha ketika periode menara itu dibikin. Ya mereka bikin, tapi mereka jadi budaknya yang bikin gitu ya, bukan idenya, bukan yang punya gitu. Itu adalah bangsa Babilonia, itu seperti itu. Memang akan susah gitu ya, jangankan kok membangkitkan kesadaran untuk mencintai sejarah gitu ya di Indonesia gitu. Bahkan kan sejarah bangsanya sendiri, sejarah Indonesia saja gitu ya, nggak semua terdokumentasikan dengan benar gitu. Di kita mungkin kalangan para guru juga sudah paham gitu bagaimana Islam masuk ke Indonesia aja, yang dipakai di sini adalah teori Snokhard-Browne gitu ya, bagaimana mungkin gitu Islam baru datang ke sini terus tiba-tiba muncul kerajaan Islam gitu dan seterusnya gitu. Tapi bukan tidak mungkin untuk menumbuhkan minat ini asal caranya benar dulu. Saat ini saya terhubung dengan komunitas-komunitas anak muda, pemerhati penikmat sejarah, pemerhati sejarah, dan seterusnya gitu. Dan mereka ini caranya juga udah keren-keren sekali gitu. Mereka bikin akun-akun di sosial media yang keren, yang menjelaskan sejarah dengan cara menyenangkan, yang membuat mereka itu tidak sekedar menghafal angka dan tahun gitu. Saya juga prihatin dengan statement Pak Menteri pada waktu itu. Sebenarnya saya juga sempat bikin tulisan gitu, benar nggak kita nggak usah belajar sejarah, tapi ke skip sama banyak hal yang lebih update lagi gitu. Jadi ketika ditanya gitu ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dan kemudian mengajarkan Maghazi, perang-perangnya gitu. Nah, bagaimana mungkin itu kan bagian dari sejarah gitu ya. Bagaimana mungkin ini pattern pola yang udah fix ada hasilnya lalu akan kita tinggalkan. Buat saya sih kalaupun misalnya memang lewat jalur formal di pendidikan gitu ya, kemudian mata pelajaran sejarah ini dipinggirkan gitu ya atau dibatasin, mungkin kita bisa mencari jalan alternatif dengan menggunakan sosial media yang jangkauannya juga menjadi luas. Saya yakin kok ini sebenarnya generasi ini adalah generasi yang sangat mengikuti tren. Ada sesuatu yang tren semua akan berbondong-bondong ke situ. Ketika kita bisa menggulirkan sesuatu yang viral semua akan ikut-ikutan. Nah, ketika kita bisa menjadikan sejarah ini sebagai sesuatu yang menarik, yang keren, yang menyenangkan, otomatis nanti semua juga akan berbondong-bondong untuk ikut datang ke situ. Mungkin Pak Lukman bisa browsing gitu ya di sosial media gitu, main-main di sosial media, lihat akun-akun yang memang menginikan sejarah gitu, nanti akan tahu bahwa sebenarnya nggak seluruhnya gitu anak Indonesia itu abai dengan sejarah, tapi mulai banyak sekali diskusi-diskusi di kalangan mereka yang anak-anak ini jauh di bawah kita gitu ya, yang pengetahuan sejarahnya udah keren-keren banget begitu.
Oh iya, luar biasa. Termasuk Pak Lukman juga dengan MGMP sejarah ya Pak Lukman, masih sering diskusi gitu ya. Cuman ilmunya belum kita ini nih Pak Lukman, belum di Ya, ini saya Mbak Utik luar biasa nih, ada inspirasi yang lain. Terima kasih. Baik, berikutnya Mbak Utik nggak apa-apa ya, ini pertanyaannya banyak Siap. banget Mbak Utik. Siap. Kita diskusi sambil ini terus. Silakan, ada Pak Nizar dari primary. Dari primary ini level SD Mbak Utik, tapi kita combine kurikulumnya. Jadi menyiapkan anak-anak buat bisa berdaya saing global itu kita ada yang pakai combine kurikulum dengan Cambridge. Jadi bukan cuma kurikulum dari Jepang. Insyaallah. Oke. Ya, Mr. Nizar, boleh langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sama Mbak. Dalam pertanyaan kali ini, kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang masalah metode yang digunakan pada sekolah-sekolah pada zaman Golden Age pada saat tertentu, sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang hebat juga seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dan lain-lain. Bahkan dalam periode Rasulullah pun Umar bin Khattab yang keras, yang wah pokoknya seperti itulah. Bisa luluh hatinya, kemudian bisa menjadi garda terdepan dalam menyebarkan Islam. Begitupun juga Panglima Perang Khalid bin Walid itu ya. Itu mungkin Bu yang menjadi pertanyaannya, metodenya. Itu aja, terima kasih. Nah, caranya kayak apa, sama dengan sekarang kita belajar tuh di kelas kayak gitu juga, itu penasarannya gitu kayak gitu Mbak Utik? Baik, sebenarnya saya sudah pernah, nanti saya coba carikan ya, saya sudah pernah menulis tentang ini, bagaimana dari sistem halaqah itu kemudian bertransformasi menjadi sistem kelas ini gitu. Jadi jelas yang pertama kali memang tadi sudah disebutkan gitu ya, bahwa yang pertama kali dikenalkan ini adalah Al-Quran. Tadi disebutkan juga oleh Pak Nizar bagaimana Umar bin Khattab yang keras bisa lembut, bagaimana Khalid bin Walid yang begitu perkasa, itu karena memang setiap hari mereka diperdengarkan Al-Quran. Kita sama-sama percaya bahwa dengan diperdengarkan Al-Quran itu akan melembutkan hati, membuka cahaya hidayah, sehingga mereka mudah sekali untuk diajak menuju ke kebenaran. Itu kuncinya dulu gitu, itu kita pegang dulu. Jadi bagaimana metodenya gitu ya, perdengarkan Al-Quran pada mereka setiap hari. Jangan jadikan itu sebagai beban, jangan jadikan itu sebagai tuntutan. Hari ini harus store berapa hafalan, hari itu harus store berapa hafalan. Target tetap ada, tapi yang penting adalah menumbuhkan cintanya itu dulu. Yang kedua adalah visi besar, misi besar. Visi besar, mimpi besar. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi dan Salahuddin Al-Ayyubi itu diceritakan seumur hidupnya sebelum bisa membebaskan Baitul Maqdis itu beliau nggak pernah tersenyum. Dan selalu ditanya kan, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak pernah tersenyum gitu. Bagaimana mungkin aku bisa tersenyum sementara Baitul Maqdis masih ternista. Masya Allah ya, kekuatannya itu udah sampai sekuat itu gitu. Nah, bagaimana sih cara menanamkan visinya ini ke Salahuddin Al-Ayyubi? Jadi si cerita ini dimulai sebelum Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi ini diceritakan bahwa beliau ini nikahnya itu agak telat gitu. Ditanyalah gitu ya, kemudian oleh Nasiruddin Sirkuh, pamannya ini, adiknya si ayah ini. Sebenarnya wanita seperti apa sih yang kamu inginkan? Kenapa ditawarin anak pejabat ini, anak gubernur ini nggak mau gitu kan? Sebenarnya seperti apa gitu. Ayahnya si Salahuddin ini kemudian beliau itu menjawab, aku menginginkan wanita yang akan menggandeng tanganku ke surga, dan dengan tangannya sendiri dia akan mentarbiah anak-anakku untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis dan mengembalikannya ke tangan umat Islam. Masya Allah. Kebayang ya? Jadi bagaimana sebenarnya metode itu adalah mimpi besar, visi besar gitu. Sejak awal ditanamkan ke anak-anak ini. Ini bahkan kalau Salahuddin ceritanya malah sebelum dia lahir gitu ya. Bapaknya udah lebih visioner. Dia nyariin ibunya yang bener dulu gitu untuk bisa dapat anak membebas Baitul Maqdis. Nah, gimana nih kalau kemudian di sekolah yang guru tuh udah given aja gitu. Pokoknya dikasihnya murid kayak begini gitu. Bukan, tidak ada kata yang terlambat gitu. Tadi juga sempat Pak Yuda sebutkan ya bagaimana Sultan Murad tiap pagi dia setelah selesai sholat subuh ngajak Muhammad Al-Fatih naik ke atas bukit. Nah, di sana itu ada Konstantinopel, negeri pusat kemungkaran. Negeri itu akan jatuh ke tangan umat Islam dan engkaulah yang akan membebaskannya. Afirmasi itu setiap hari juga didengung-dengungkan oleh para gurunya, Sultan Syekh A'ad Syamsuddin. Setiap hari didengungkan bahwa engkaulah pembebas Konstantinopel, engkaulah pembebas Konstantinopel, engkaulah pembebas Konstantinopel, sampai kemudian itu terinternalisasi dalam diri Al-Fatih. Akulah pembebas Konstantinopel. Apapun yang akan dilakukan, aku adalah pembebas Konstantinopel. Semua yang dilakukan dalam hidupnya itu adalah step by step menuju pembebasan Konstantinopel. Metode yang sama bisa kita ulang pada anak-anak kita. Kita masukkan sebuah mimpi visi besar bahwa kita adalah
para pemimpin peradaban bahwa kita nanti yang akan mengembalikan kemuliaan Baitul Maqdis, bahwa kita nanti yang akan menggenggam peradaban dan seterusnya ke anak-anak ini. Lalu kemudian terus-terusan proses itu diafirmasi. Memang menjadi tidak ideal ketika di sekolah seperti itu, tapi di rumah tidak mendapat hal yang sama. Tapi setidak-tidaknya dia masih mendapatkan nilai-nilai itu di sekolah. Jadi saya sih sepakat, mungkin karena saya berasal dari luar dunia pendidikan gitu ya, jadi tidak terikat dengan aturan kurikulum dan seterusnya, apa yang harus diajarkan, apa yang tidak boleh diajarkan gitu ya, menjadi lebih bebas gitu. Kalau buat saya menanamkan mimpi-mimpi besar, menanamkan visi-visi besar itu menjadi lebih fleksibel gitu, mengajak mereka untuk sama-sama yakin gitu bahwa ada tugas besar yang sedang menanti kita. Kalau perlu misalnya pada anak-anak akhir SMP atau SMA, kita diceritakan ke mereka bahwa kita tuh masih disisakan satu PR loh, hingga jadi tanggung jawab umat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kita tuh masih ditinggalin PR apa? Sama Roma. Betul. Kita itu masih ditinggalin PR untuk membebaskan kota Roma. Dan itu tuh nggak akan bisa dilakukan oleh generasi yang modelnya masih kayak seperti kita saat ini. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa mungkin saja Roma itu tidak dibebaskan dengan senjata. Karena apa gitu? Nggak ada memang yang menyebutkan berbeda dengan Konstantinopel akan dibebaskan oleh pasukan terbaik yang dipimpin oleh pemimpin terbaik. Ada bicara Rasulullah seperti itu. Tapi kalau untuk khusus kota Roma tidak ada penyebutan itu. Bisa jadi pembebasan kota Roma itu adalah dengan cahaya ilmu pengetahuan. Ketika kita kemudian katakanlah sebutlah nama-nama yang sekarang mempengaruhi dunia gitu ya, Steve Jobs-nya lah, Mark Zuckerberg-nya lah, Bill Gates-nya lah, itu adalah nama-nama Muslim. Bukan tidak mungkin gitu ya, terus tiba-tiba semua orang itu kepengen seperti pada masa Andalusia. Menjadi Muslim itu adalah sesuatu yang keren. Menjadi Muslim itu adalah bagian dari modernitas. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menulis gitu. Dan saya juga sering menulis gitu, bagaimana karena kita sekarang hidup di dunia yang sangat memuja pencapaian-capaian ilmu pengetahuan gitu ya, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan muda yang mereka mengenakan jilbab, mereka itu membuat teknologi menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada seorang muslimah dari Turki, masih muda sekali juga usianya, itu dia menemukan satu galaksi yang kemudian galaksi itu dinamakan dengan namanya dia. Kemudian ada juga muslimah dari Mesir yang kemudian dia menemukan obat untuk mencegah pembentukan DNA yang akan membentuk menjadi kanker dan seterusnya lah gitu, sesuatu yang mungkin akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, kita bisa berikan contoh-contoh yang seperti ini pada anak-anak. Bahwa ada orang-orang hebat ini dengan identitas Islam di belakangnya. Jadi ini tuh kalian juga bisa seperti ini tuh juga harusnya menjadi mimpi kalian gitu, ini menjadi mimpi besar kalian. Nah, saya rasa dengan metode-metode seperti itu juga akan membuat yang pertama yang pasti ya, memperdengarkan Al-Quran tiap hari sehingga melembutkan hati, membuka cahaya hidayah, membuat mereka gampang menerima kebenaran dan diajak menuju kebenaran, lalu kemudian diberikan mimpi dan visi yang besar supaya mereka juga punya cita-cita besar. Buat saya kalau misalnya anak sekarang cita-citanya hanya pengen jadi dokter, kalau jadi dokter itu angkatan saya, jadi YouTuber gitu itu terlalu cemen banget gitu. Tapi kalau misalnya cita-citanya saya nanti yang akan menyalami paus untuk mengucapkan syahadat, nah itu baru keren. Biasa, Insya Allah. Wah, ini luar biasa kalau bisa sampai kayak gitu Mbak Utik. Dan bisa ya, Insya Allah kita yakin kita bisa gitu ya. Insya Allah bisa. Itu memang disisakan untuk kita. Disisakan memang. Ya itu kan dari bisyarah Nabi tadi, satu lagi Roma yang masih tersisa ya. Ini nyambung nih dengan pertanyaan yang berikutnya, kalau dari list yang ada di chat nih, dari sama guru, dia wakil kepala sekolah kesiswaan secondary. Ini ada Mr. Ilyas. Mr. Ilyas mau menyampaikan langsung? Kasihan Mbak Utiknya ngomong terus, kasihan, capek. Siap. Silakan Pak Ilyas. Baik, terima kasih Pak Yuda atas waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu atas pemaparannya, luar biasa sekali Ibu, banyak hal yang tercerahkan ya gitu. Cuma tadi saya menangkap ini Bu, suatu pernyataan dari Ibu yang unik ya tentang bagaimana paham diluruskan dan mungkin juga disesatkan melalui melalui jalur pendidikan gitu ya, jalur yang sistematis ya Bu. Nah ini mungkin yang jadi fenomena saat ini adalah betapa luar biasanya ya pengaruh sosial media, ditambah lagi di sosial media itu banyak sekali bermunculan public figure dan influencer gitu yang mungkin menjadi pengecoh atau mungkin distraktor ya bagi anak muda terutama siswa-siswa di sekolah gitu ya. Nah mungkin ini Bu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana
supaya paham-paham gitu ya, yang jujur kalau zaman saya mungkin waktu kecil itu Ibu sangat terbatas ya dengan paparan-paparan sosial media dan sebagainya gitu ya. Jadi istilahnya kemurniannya itu masih murni lah ya gitu ya. Istilahnya kalau kita diajarinya A oleh ustadz yang A itu akan begitu gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu sangat multi diverse gitu Bu. Nah itu yang kadang menjadi para guru itu kesulitan gitu nih. Bagaimana nih gitu. Nah ini mungkin minta saran mungkin dari Ibu bagaimana ya kita selaku guru mengemas pembelajaran di kelas supaya macam-macam paham ini yang ditonjolkan, ditampilkan oleh public figure dan influencer ini bisa kita minimal menghindarkan anak lah untuk supaya tidak terjerumus gitu kepada hal-hal yang apa ya kurang baik atau bahkan menyesatkan gitu Bu. Gitu paling dari saya. Terima kasih. Oke, baik, langsung ya. Saya jawab ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran saja ya, karena saya seorang praktisi media. Butuh waktu 400 tahun untuk media cetak itu bisa establish dari pertama kali mesin cetak ditemukan sampai kemudian menjadi koran yang dibaca sehari-hari oleh generasi saya. Generasi bawah saya mungkin sekarang udah nggak ada yang baca koran gitu ya. Tapi butuh waktu 400 tahun. Lalu kemudian butuh waktu 20 tahun untuk media elektronik, TV, radio. Itu dari teknologinya pertama ditemukan, sampai kemudian orang tuh nggak bisa hidup tanpa TV, dan pada waktu itu tanpa radio. Bapak Ibu tahu tidak? Butuh waktu berapa tahun supaya sosial media ini bisa eksis? Hanya butuh waktu 2 tahun. Dari sosial media ini pertama ditemukan sampai kemudian eksis. Ini maksudnya apa gitu? Jadi sebenarnya durasi waktunya itu menjadi makin singkat, makin singkat, makin singkat. Tapi semakin singkat ini sebenarnya juga menjadi kelebihan dan kelemahan. Semakin singkat ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa pondasinya itu akan menjadi semakin rapuh. Berbeda dengan sesuatu yang sudah sangat eksis. Koran ini nanti untuk sampai benar-benar nggak ada orang nyetak koran lagi, nggak akan ada orang yang baca koran lagi, ini butuh waktu yang sama lamanya dengan dia butuh 400 tahun untuk bisa eksis. Sosial media ini dengan gampangnya gitu ya akan bersalin rupa gitu, walaupun memang platformnya masih di sosial media teknologinya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu dulu pernah ngalamin masa Friendster, mungkin pernah ngalamin masa Pet, mungkin pernah, udah nggak ada lagi, udah almarhum semua gitu kan. Ini sekarang orang-orang sekarang misalnya eranya adalah era IG dan era TikTok. Follower-follower di Instagram jumlahnya 10 juta, berapa juta itu tiba-tiba gitu ya seminggu lagi something happen terus tiba-tiba semua orang ninggalin Instagram, selesai loh. Udah nggak akan ada lagi. Ini sama dengan mungkin era sebelumnya gitu ya, sekitar tahun 2008-an gitu, orang semua lagi happening di Facebook, terus tiba-tiba sekarang Facebook itu hanya untuk orang-orang tua gitu ya, anak-anak mudanya semua mainnya sekarang udah pindah ke Instagram, lalu kemudian sekarang mainnya udah ke TikTok yang dari segi konten makin nggak mutu lagi gitu kan isinya gitu. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya saya dan beberapa teman jurnalis itu sempat beride untuk membuat Dot Muslim Journalist Movement. Jadi teorinya di sosial media itu adalah teori viralitas. Sesuatu yang informasi yang dibanjirkan itu akan ditangkap oleh orang-orang dan dianggap itu sebagai kebenaran. Jadi nggak mau tahu benar nggak benar atau nggak benar, manfaat atau nggak manfaat, tapi asal informasinya itu banjir, diulang-ulang terus, lama-lama diomongin semua orang, lama-lama menjadi oh iya ya, jangan-jangan oh iya ya, kalaupun misalnya sampai nggak benar pun ya sudahlah, nggak apa-apa, besok itu juga sudah ditimpa lagi dengan banjir informasi yang lain. Ini sebenarnya salah satu juga jawaban mengapa akun-akun seperti Apaturah itu kemudian punya follower sekian banyak. Karena ya modalnya itu cuma banjirin informasi supaya kemudian informasi ini diinformasikan lagi oleh yang lain, di-share sehingga seakan-akan ketutup gitu ya. Permukaan bumi ini ketutup oleh informasi itu gitu. Ini sebenarnya menarik sih kajiannya kalau mau dibahas panjang gitu ya, bagaimana para Yahudi itu ketika mulai membuat sosial media ini gitu. Ini juga sama gitu. 20 tahun yang lalu ini adalah mimpi di siang bolong. Tapi
Nah, yang mereka kebetulan bisa wujudkan gitu ya. Nah, ini tuh sama, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin men-stop informasi-informasi buruk dari sosial media, caranya adalah membanjiri sosial media itu dengan informasi positif. Karena teorinya memang seperti itu, banjiri informasinya gitu. Semakin banyak orang yang memberikan informasi konten positif di sosial media, otomatis informasi yang tidak penting seperti orang makan sabun supaya viral, itu akan hilang dengan sendirinya. Nah ini, di mana-mana saya selalu mengajak siapa saja untuk, "Yuk, mari kita jadikan sosial media kita adalah sosial media dakwah." Kenapa, penting menjadikan sosial media kita, menjadi sosial media dakwah? Karena sebenarnya everybody has their own media saat ini. Semua orang tuh punya media, itu satu. Lalu yang kedua, ada satu kemuliaan, ada satu kehormatan yang diberikan pada umat Muhammad yang tidak diberikan pada umat-umat terdahulu, yaitu selendang dakwah. Kewajiban dakwah pada umatnya Rasulullah ini pada setiap orang. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Pada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, itu nggak ada kewajiban untuk berdakwah. Pada kita, itu jatuh beban untuk kewajiban berdakwah ini gitu. Ya tentu saja nggak bisa kalau ayatnya itu juga gitu ya, harus tetap belajar gitu. Tapi maksudnya adalah kewajiban berdakwah ini menjadi kewajiban setiap orang. Bagaimana caranya? Sudah ada sosial media yang digunakan sebagai sosial media dakwah. Bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu kalau saya ilmu saya cetek? Setidak-tidaknya bisa men-share informasi yang akurat, yang apa namanya bukan hoax gitu ya. Nah, sebaiknya nah, ketika anak-anak ini, bagaimana dengan anak-anak? Kan ini kan dunianya benar-benar seperti rimba gitu, kita nggak bisa menahan informasi. Betul dunianya seperti rimba gitu ya, tapi kalau orang-orang baik, kita-kita semua yang berada di sini tidak segera memulainya juga nggak akan beres-beres. Mari kita mulai gitu, mari kita bergandengan tangan, kita ciptakan, kita create konten yang sebaik-baiknya, sebermanfaat-manfaatnya, kalaupun kita belum bisa create konten, kita bisa men-share konten-konten yang bermanfaat. Ini juga yang menjadi concern saya, ini juga yang menjadi panggilan dakwah saya, bahwa saya setiap hari di antara semua kesibukan saya selalu menyempatkan, apa namanya, harus, memposting satu, konten, yang bisa di-share oleh, mereka sehingga, salah satunya adalah untuk memblok anak-anak ini dari informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Tapi memang teorinya Pak, di dunia sosial media, banjir informasi itu harus dilawan dengan banjir informasi. Kalau kita hanya mau mengeblok, itu nggak akan bisa, karena memang bukan begitu gitu. Teorinya itu memang bukan seperti itu. Kalau ibaratnya kalau kita mau perang tuh, bukan kayak gitu, kita udah nggak musim lagi ketika mereka tuh sudah menggunakan pesawat drone-drone tanpa awak, terus kita tuh masih pakai keris gitu, yang musti ketemu dulu dalam jarak 30 senti baru bisa nusuk gitu, udah nggak mungkin gitu. Nah, memang, seakan-akan kan butuhnya sekarang, anak-anak kan terpapar informasinya sekarang gitu, ya sudah kita mulai aja sekarang gitu, kalau kita kita masih sibuk berteori, berwacana, iyal-iyalan sendiri, ya nggak jalan-jalan, anak-anak ini makin lama lagi terpaparnya gitu. Kami itu selalu bersinergi gitu ya, jadi misalnya ada, akun-akun yang memang akun-akun dakwah untuk sosial media, anak-anak muda menghubungi saya, me-repost ini apa, saya insya Allah semua semua itu sudah saya wakafkan sebagai wakaf literasi saya. Betul-betul mau diolah dalam bentuk apapun, mau di-share dalam bentuk apapun, mau silahkan monggo. Misalnya, teman-teman di apa namanya, Darul Hikam membutuhkan, ambil saja konten-kontennya yang memang sesuai apa, dengan kebutuhan lalu kemudian di-share di, apa mungkin newsletter-nya atau apanya lah gitu ya, yang dibutuhkan monggo silakan, saya sudah izinkan semua. Oh. Dan ini juga, apa namanya, sebuah langkah kecil gitu ya, kalau 1, 2 orang tapi nanti bersama-sama, insya Allah gitu ya, Allah kalau kita sudah melakukan satu kebaikan, Allah akan membukakan jalan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Saya sangat mempercayai itu, sesuatu yang sangat saya tidak duga gitu, kemudian saya terhubung dengan link-link dakwah yang, eee, luas, cakupannya lebih luas gitu. Saya sangat 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 sadar diri dengan segala kemampuan saya yang jauh gitu ya, dengan misalnya tadi, Pak ya lulusan Al-Azhar Kairo tadi gitu ya, sangat jauh sekali gitu, dengan saya secara ilmu. Tapi kebetulan, Allah tugaskan saya, takdirkan saya untuk mempunyai kemampuan untuk membumikan sesuatu yang ada di buku-buku tebal di belakang saya ini, yang mudah dibaca dan dipahami oleh siapapun. Ya saya ngambil peran itu saja gitu, saya hanya membumikan, saya tulis itu sumbernya dari mana, apa namanya, nggak apa namanya, itu nggak kayak seperti misalnya para ustadz yang share konten-konten yang, terkait dengan fikih, terkait dengan
tafsir apa segala macam, saya tahu itu bukan ranah saya gitu ya. Saya tahu ranah saya hanya sebatas ini. Nah, ini yang akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga nanti juga pasti akan ada hasilnya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya sekali tugas dakwahnya itu berbeda-beda. Saya adalah salah seorang pengagum Buya Hamka walaupun saya tidak pernah bertemu dengan beliau, semoga Allah merahmatinya. Kalau Bapak-bapak lihat di belakang saya, di bawah rak yang ini, yang di bawahnya ini semua sederet ini adalah bukunya Buya Hamka semua. Bukunya Buya Hamka itu sekitar 170-an. Saya punya ya belum semuanya, tapi semua yang sudah dicetak ulang, semua yang sudah diterbitkan itu saya sudah memiliki, bahkan beberapa koleksinya saya buru ke rumah beliau di Maninjau karena saya sangat ini sekali gitu, sangat terkesan sekali dengan keberanian beliau berdakwah di masa itu. Di masa beliau itu kan tantangan terbesarnya adalah kristenisasi, dan beliau itu dengan semangat, dengan segala cara, beliau melakukan tugas-tugas dakwahnya yang sangat luar biasa itu. Dan di kita, mungkin di era sekarang ini, tantangan kita, musuh kita yang utama adalah liberalisasi dan hedonisme di kalangan anak muda ini. Ya mari kita lawan itu gitu. Sebenarnya kan ketika menurut saya gitu ya, ini saya pribadi ya pendapat saya, rasanya tuh lebih ringan gitu ya, karena kalau misalnya kristenisasi itu kan sama-sama ada ideologinya gitu, maksudnya sama-sama ada keyakinan agamanya, sesuatu yang malah jadi kuat akarnya gitu. Tapi kan kalau kayak paham liberalisme, hedonisme ini kan benar-benar yang hanya budaya pop gitu loh, kalau menurut saya akan gampang sekali gitu, sesuatu yang betul, sesuatu yang keren akan diikuti oleh banyak orang. Nah, kalau kita bisa menciptakan bahwa keren itu belajar sejarah Islam, semua juga akan ngikut gitu loh. Dan ini saya juga ketemu dengan komunitas-komunitas anak muda yang keren-keren banget. Mereka anak-anak yang sekarang masih mahasiswa di Madinah, mahasiswa di Al-Azhar, yang bikin dengan keilmuan mereka bikin konten-konten. Dan mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang maunya itu menerima sesuatu yang sifatnya adalah visual, ya kita bikin konten-konten visual yang sangat menarik dan mudah dipahami. Begitu ya Pak, kalau untuk melawan banjir informasi di sosial media. Dilawan dengan konten lagi yang Mbak Uti. Silahkan berikutnya. Ya itu betul, harus begitu. Itu Donald Trump itu dia musuhan dengan Twitter ya Mbak Utik ya. Tapi dia tetap pakai Twitter. Tapi dia tetap pakai Twitter. Pakai Twitter. Karena kalau dia nggak. Karena dia tahu dia bisa Iya, kalau dia tinggalin itu Twitter, habis lagi dia. Betul. Kan sebenarnya kan kalau di era pencitraan seperti yang kayak sekarang gitu ya, Donald Trump itu kan dari awal kan dia yang paling agen dengan masalah COVID gitu ya. Akhirnya dia kena, tapi terus kemudian dia cuma hanya beberapa hari, terus dia sudah melenggang, udah kemana-mana, bilang bahwa lo ini nggak berbahaya kan, buktinya gue udah sehat, gue udah ini apa segala macam. Dan terus kemudian berapa banyak orang yang percaya dengan informasi itu gitu. Ini kan sangat berbahaya sekali. Ibaratnya gitu ya, seorang tentara terlatih yang membawa pistol dengan satu peluru itu hanya bisa menembak kepala satu orang. Tapi dengan kata-kata seorang jurnalis gitu, atau siapapun yang sekarang konten creator kan, siapa saja bisa menjadi konten creator, itu bisa menembak kepala jutaan orang dengan informasi itu. Iya betul. Wah luar biasa Mbak Utik. Tadi itu ada ini juga nih benar, tapi kita memang masih sangat-sangat kekurangan ya dengan konten-konten kreator yang ini. Mungkin bukan kekurangan, tapi karena masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, belum bersaf tadi ya. Umat Islam baik itu di media di mana itu kalau sudah sampai bersaf dalam dakwahnya, insya Allah ya itu jauh lebih kuat ya Mbak Utik ya. Betul. Baik, hatur nuhun. Ini saya tadi baca di antara peserta ini juga ada suami Mbak Utik ya, Mas Lambang juga ada di sini namanya. Betul, Mas Lambang ada. Selain Pak Rustam, luar biasa, selamat datang ya, hatur nuhun juga sudah bisa gabung di sini. Kemudian ini juga ada dari teman-teman komunitas fotografer Muslim, katanya Mbak Utik pernah juga ya ngisi dengan ini, ada Bang Ade Bayu ini ketuanya, kemudian dan yang lain-lainnya Mbak Utik. Ya sambil rada engap nafasnya itu kan capek ngomongnya ya pasti. Baik, saya terlalu bersemangat kalau ngomong. Dan ini pertanyaannya masih banyak, nggak apa-apa ya Mbak Utik? Silakan dengan senang hati. Ini pertanyaannya menarik semua. Siap. Ini dari secondary juga sama. Jadi secondary itu yang level SMP dengan SMA-nya Mbak Utik ya. Tempatnya tuh di Lembang. Hampir full boardingnya, kurang lebih 90% siswanya tuh boarding, dan kurikulumnya juga sama, mereka banyak yang melanjutkan kuliahnya itu ke Jerman, ada yang ke Australia dan lain-lain, tapi didikan mereka nah ini yang mau bertanya ini sekarang adalah kepala bagian Wakasek kurikulumnya nih, Pak Irfan Syah. Mr. Irfan Syah bisa bergabung? Baik, terima kasih Pak Yuda atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Utik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali, tadi saya menyimak dari awal sampai akhir dan benar-benar terinspirasi. Dan just for your information, Mbak Utik, I already follow your Instagram ya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insya Allah, semoga bermanfaat. Baik, pertanyaan yang pertama dari saya, karena saya juga memang guru sejarah. Nah, bagaimana pengaruh yang signifikan penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang terhadap pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islamnya? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya itu, ketika Mbak Utik itu udah keliling dunia, terutama ke negara-negara Islam, dan udah dibukukan juga kan, nah sharing nggak ataupun bertanya kepada para pengajar Al-Quran di sana, bagaimana sih cara atau metode menghafal Al-Quran yang paling efektif, terutama untuk anak-anak generasi milenial sekarang gitu. Jadi metodenya tuh seperti apa yang paling efektif? Itu aja, boleh sharing Mbak Utik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung jawab ya. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit gitu ya, bagaimana kolonialisme itu menjauhkan pendidikan Islam, menjauhkan Islam dari pendidikan, ya, termasuk di Indonesia. Jadi kalau sistem kolonialnya Belanda itu tadi mirip dengan sistem yang digunakan oleh Inggris. Jadi membagi pendidikannya menjadi beberapa kasta. Kalau kita tahu gitu ya, mungkin ada kakek-kakek kita dulu di zaman Belanda yang masih pada sekolah-sekolah di pesantren, itu pasti akan dianggap kaum sarungan, kaum tidak terpelajar dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian berikutnya di era saya ini didengung-dengungkan sekolah favorit itu adalah sekolah negeri. Semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke, saya nggak tahu kalau di Bandung ya, kalau di tempat lain itu kan biasanya SMA 1, SMP 1 itu udah pokoknya udah paling bagusnya gitu. Nah, terus ini kemudian padahal kalau kita tahu di sekolah negeri itu kan pelajaran agamanya sangat terbatas sekali gitu. Dan jangankan hafalan Al-Quran gitu ya, semua aja benar-benar yang kelas ruang agama aja dipakai gantian gitu, hanya sesekali gitu. Nah, ini tuh sebenarnya yang mereka lakukan adalah seperti itu gitu, membuat kasta-kasta pendidikan di Indonesia. Lalu kemudian ditaruhlah gitu ya sekolah-sekolah Katolik itu, karena kebetulan kita dijajah oleh Belanda, sekolah-sekolah Katolik itu adalah sekolah-sekolah yang terbaik gitu, sekolah-sekolah favorit menggunakan disiplin Belanda yang kebetulan gitu ya. Parameter berikutnya adalah misalnya ujian-ujian nasional, kalau dulu mungkin Eptanas apalah gitu, yang nilai-nilai bagus itu juga diperoleh sama sekolah-sekolah itu. Ini kenapa kalau menurut saya esolasir gitu. Maksudnya gini, kalau kita mau mendobrak gitu ya, pemikiran kita sendiri gitu, memang harus ya sekolah di sekolah negeri gitu. Memang harus ya kayak gitu. Misalnya ya, memang saya akan menjadi keren kalau saya hafal Al-Quran. Saya akan menjadi lebih keren lagi kalau saya bisa mengamalkan. Nah, yang seperti itu sebenarnya yang mestinya itu justru kita bentuk gitu. Opini seperti itu yang harusnya kita sebar-sebarkan terus, kita dengung-dengungkan terus gitu, sehingga akhirnya akan terbentuk suatu opini bahwa sekolah Islam itu paling keren. Kamu ngafal Al-Quran itu keren banget. Kamu bisa menghafalkan oke banget. Kayak kemarin gitu, kita itu diuntungkan dengan kalimatnya Pak Menteri yang mengatakan good looking. Berbondong-bondong lah ini para good looking ini, terus kemudian bermunculan gitu ya. Bagaimana artis-artis hijrah itu terus kemudian muncul gitu ya, ganteng-ganteng apa segala macam tapi ngapal Quran gitu. Jadi kalau dulu gitu pergi ke mana-mana baca-baca buku, mungkin angkatan saya gitu ya, baca buku yang ke kiri-kirian gitu, bukunya Pak Pram, itu kayaknya keren gitu, karena waktu itu semua dilarang. Nah, kalau sekarang itu kamu nunggu kemana-mana bawa mushaf kecil gitu ya, terus kita baca, itu jauh lebih keren gitu. Ini tuh nanti akan jadi menantu idaman gitu ya, dicari oleh orang tua gitu. Jadi pengaruhnya dari sistem pendidikan Belanda itu tadi jelas gitu, bahwa mereka itu memang mengkasta-kastakan, itu sampai sekarang gitu ya, luka itu masih ada sampai sekarang, bahwa pendidikan dengan tradisi pendidikan Katolik Belanda itu adalah yang paling bagus untuk diikuti. Sebenarnya ini juga tadi yang saya sebutkan dilawan oleh Buya Hamka dengan mendirikan Al-Azhar. Tapi sekarang makin ke sini saya juga yakin banyak sekali anak-anak yang hafal Quran itu yang jauh lebih keren gitu. Jadi sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang mengajarkan anak-anak hafiz Quran itu jauh lebih keren. Sudah mulai terbentuk yang seperti itu. Sebentar. Waduh. Ya, nih. Terlalu bersemangat. Semangat tapi memang. Lalu yang kedua, bagaimana metode menghafal Al-Quran yang paling efektif dari pengalaman saya. Ini sebenarnya saya punya pengalaman yang menarik.
Jadi saya itu sudah keliling ke negara-negara Asia Tengah yang belakangnya stan-stan itu. Belum semua, tapi sudah ke beberapa negara di situ. Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, lalu saya juga sudah ke Uighur dan seterusnya. Jadi di bekas-bekas negara yang dijajah oleh komunis. Ini tuh menarik sekali gitu. Buat saya adalah generasi yang masih diwajibkan untuk nonton film G30 SPKI. Jadi bahaya komunis itu kayaknya tuh masih horor gitu ya, di setiap tanggal 30 September tuh masih kebayang-bayang. Mungkin kalau anak sekarang udah nggak terlalu gitu. Nah, saya pergi ke negara-negara yang bekas dijajah oleh komunis. Ini itu memang betul-betul rusaknya itu menurut saya lebih mengerikan ketimbang negara-negara yang dijajah oleh pasukan, let's say misalnya pasukan salib lah gitu ya, musuh tapi ideologi agamanya berbeda gitu. Mereka yang dijajah oleh paham komunis itu karena meniadakan fungsi Tuhan dalam setiap sendi kehidupan mereka. Ini saya waktu ke negara-negara stan itu, saya bertemu dengan imam-imam muda, umurnya itu masih jauh di bawah saya, awal 30-an. Kan negara-negara itu rata-rata kan pecahannya Uni Soviet yang merdeka tahun 90-an. Uni Soviet bubar tahun 90-an, jadi 91, 90 gitu. Umur-umur mereka itu berarti masih mengalami masa-masa jadi mereka ketika usia-usia SD itu masih di jajahan Soviet. Tapi mereka itu sudah bisa menghafal, ya mereka udah jadi imam ya, jadi kan mereka udah menghafal sekian surat. Mereka udah, sudah bisa, bacaannya juga bagus, apa segala macam. Bagaimana mereka dulu menghafal? Sementara kalau kita tahu waktu saya melakukan perjalanan ke Uighur, jangankan kok, menghafalkan Al-Quran gitu, ada mushaf juga udah pasti langsung, bisa dipenjara, bahkan dibunuh pada saat itu. Bagaimana cara mereka menghafal Al-Quran? Ini menarik, ini saya tulis di salah satu buku saya, Jordatus Samarkand. Jadi mereka itu secara diam-diam itu tetap menghafal Al-Quran. Ada yang menghafalnya itu tengah malam, ada yang menghafalnya itu sampai dititipkan ke tetangganya yang bisa baca Al-Quran kan, karena lama-lama kan terus jadi habis gitu ya, yang bisa baca Al-Quran kan, sampai harus dititipkan ke desa yang lain dan seterusnya gitu. Mereka tuh diam-diam tetap menghafal Al-Quran sampai akhirnya ketika Allah izinkan, banyak yang sampai akhirnya meninggal pun mereka tetap menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah menyaksikan negaranya merdeka dan Al-Quran bisa dibaca lagi dengan leluasa. Nah, mereka yang pada selamat ini terus akhirnya setelah merdeka mereka sekolah-sekolah ke Madinah, ke Kairo, ke mana-mana, terus pulang lagi ke negaranya, terus menjadi imam di sana. Nah, jadi sebenarnya metodenya itu dengan segala dengan segala kondisi itu memang tidak bisa berubah, memang harus dihafal, di murojaah, kemudian ada talaki dan seterusnya. Memang metodenya itu blueprint-nya dari sononya memang begitu gitu. Dan ini tuh terbukti di mereka dengan segala keterbatasan dan kondisinya. Ya kalau di sini kan bisa hafal 1 surat, kasih hadiah. Nanti begitu khatam juz amma ada acara wisuda yang gede-gedean apa segala macam. Nah di sana, kebayang nggak? Ngafalin harus tengah malam, nunggu tetangganya tidur supaya nggak kedengeran. Lalu mereka harus diam-diam, kebayang gitu ya. Kalau saya sih malah senang. Mungkin kalau kayak gitu malah girohnya luar biasa gitu ya kan, ada tegang-tegangnya gitu. Tapi saya sangat membayangkan gitu, kan dia harus dimurojaah gitu kan, harus dibaca lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan metode yang sama itu mereka tetap bisa untuk menghafal Al-Quran. Saya tidak tahu persis kalau sekarang kan banyak ya cara menghafal Al-Quran dalam 1 bulan gitu ya, cara menghafal Al-Quran dalam apalah saya baca-baca gitu. Saya tuh belajar baca Al-Quran ketika zaman belum ada Iqra gitu. Jadi saya tahunya memang masih menggunakan metode konservatif itu. Tapi sebenarnya kan Rasulullah 23 tahun berdakwah, itu sepanjang 23 tahun itu juga kan malaikat Jibril itu datang untuk mengajarkan 1 ayat, mentalaki, kemudian beliau bermurojaah segala macam. Ya metode itu gitu sebenarnya yang terbukti paling efektif dan nggak ada sih saya ngelihat kalau di negara-negara itu mungkin dengan metode-metode yang mungkin di Indonesia malah lebih advance sekali gitu ya, segala macam metode yang baru-baru itu gitu. Tapi kalau yang pengalaman saya yang paling terkesan terkait dengan menghafal Al-Quran itu adalah ketika saya mengunjungi negara-negara bekas jajahan komunis itu. Banyak anak-anak yang ada salah satu sahabat saya, Pak Rustam juga mengenal, namanya Sanjar. Ini kandidat doktor bahasa Indonesia dari Uzbekistan. Beliau itu dapat beasiswa S2 untuk belajar bahasa Indonesia di Jogja. Itu dia sampai Jogja itu dia kaget-kaget, loh saya itu juga Muslim. Karena dia lahir identitas born as Muslim, tapi dia nggak pernah sholat. Tapi dia tahu sholat, tapi dia nggak sholat. Dan dia kaget ketika ada puasa Ramadan. Informasi orang sebulan puasa itu tidak pernah dia dengar dari siapapun.
Dia itu lahir pas zaman tahun 91, jadi pas negaranya merdeka sebenarnya. Tapi memang bekas ininya komunis itu masih luar biasa sekali. Nah, dia tuh baru tahu tentang puasa Ramadan itu setelah di Jogja ada orang sebulan penuh puasa sama-sama Muslim. Nah, terus setelah itu baru kemudian dia mempelajari hal-hal lain gitu. Dan yang menariknya lagi karena dulu pada waktu komunis itu tidak boleh ada perayaan apapun terkait dengan agama. Jadi mereka itu hanya punya satu tradisi kumpul keluarga itu di hari Natal. Buat mereka itu Muslim pakai kerudung apa segala macam pasang pohon Natal itu biasa. Karena itu sebagai bagian dari budaya, bukan perayaan agama. Mereka itu nggak punya tradisi perayaan apapun, semua dihapus, nggak ada yang boleh gitu. Perayaan-perayaan tradisionalnya pun tidak boleh gitu dilakukan lagi gitu. Nah itu jadi kalau misalnya kita ke negara-negara itu terus kita kebetulan saya selalu ke sana pas di bulan Desember ya. Jadi ngelihat pohon Natal di mana-mana di keluarga-keluarga Muslim itu biasa karena mungkin kalau di kita ya kayak masang janur orang nikahan gitu ya. Semua orang nikahan pasang janur gitu. Nah udah kayak begitu gitu. Itu sebenarnya yang sangat memprihatinkan. Begitu ya, kok malah ceritanya jadi kemana-mana. Waduh, luar biasa. Satu pertanyaan lagi aja ya Mbak ya. Silakan, monggo. Saya minta ini kebetulan ini ada yang dekat dengan saya juga kepala bagian kurikulum di perguruan Darul Hikam, Mbak Utik. Ada Pak Triyono. Pak Triyono bisa bergabung dengan kami, Pak Tri? Pak Triyono, boleh dinyalakan suaranya Pak Triyono? Pak Tri, silakan. Kalau Pak Triyono belum tersambung, ya udah berarti pertanyaan terakhirnya untuk Pak Yudi aja ya, Pak Yudi dari SMP. Pak Yudi, silakan. Pak Yudi bisa sampaikan. Saya Nuhun Pak Yuda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih subhanallah, ini penjelasan dari awal sampai akhir membuat saya tercengang gitu ya, dengan banyak sekali informasi pengetahuan itu terbuka gitu, Pak Utik. Ini ada rasa kepenasaran tentang berkenan tadi ada sedikit beberapa contoh yang Botik sampaikan bahwa ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang datang dari madrasah-madrasah ketika zaman sekarang PhD yang dengan 2 gelar itu dianggap jenius, tapi dulu itu tokoh-tokoh Islam itu bisa sampai menguasai sampai 5 atau 6 ya. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin di situ madrasah itu agak sebagai sebuah lingkungan, Mbak. Nah, lingkungan itu sama seperti kita sekolah sekarang di Darul Hikam. Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Uti ketika berkeliling itu, lingkungan yang seperti apakah yang bisa mencetak orang-orang seperti itu yang super jenius gitu, yang tadi giroh Islamnya itu subhanallah kuat sekali, atau apakah seperti tadi ada sedikit ketika apakah harus seperti ketika tadi bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel itu dengan tadi dari ayahnya, dari guru-gurunya itu mendoktrin itu bahwa kamu bisa menaklukkan Konstantinopel, kamu bisa. Apakah harus seperti itu? Nah, mungkin minta masukannya Mbak Uti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau cerita lagi ya. Saya itu sangat penasaran sekali dengan suatu daerah yang namanya itu Khawarizm. Kalau mungkin Bapak Ibu pengajar sejarah tahu ya, Abu Musa Al-Khawarizmi ya, itu dari daerah yang namanya Khawarizm. Ini juga sebenarnya tempat asalnya Bani Seljuk. Ini kenapa ya banyak sekali orang-orang pinter, orang-orang hebat yang memakai nama belakang Khawarizmi. Kan ini kan kalau di Islam itu kan nama belakangnya itu menunjukkan juga bisa menunjukkan daerah gitu ya. Salman Al-Farisi dari Persia, kemudian siapa yang pokoknya itu nama daerah. Ini kok orang-orang pinter ini kok banyak banget dari daerah yang namanya Al-Khwarizmi. Itu yang membawa saya ke sekarang itu namanya itu provinsinya itu namanya Hifa. Ini ada di Uzbekistan. Saya pergi ke sana ke masyarakat yang dulunya daerah itu namanya Khawarizmi. Saya ke tempat-tempat di mana dulu algoritma itu Abu Musa Al-Khawarizmi itu lahir, kemudian besar banyak melakukan aktivitasnya di Baghdad karena memang waktu itu kosmopolitannya ada di Baghdad. Saya mencari informasi sebanyak-banyaknya, ini kenapa ya? Apa memang DNA-nya orang-orang ini memang pintar semua gitu atau seperti apa gitu. Dan ternyata memang iya, ketika saya ke sana, itu mereka itu memegang akar tradisi yang sangat luar biasa sekali kuat. Kuat banget, itu tuh yang membuat saya itu oh jangan-jangan memang selain mungkin ya DNA-nya memang cerdas-cerdas, tapi memang akar tradisi yang kuat ini yang terafirmasi ke dalam diri mereka sehingga
membentuk mereka jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kan gini, kalau di pendidikan itu kan ada yang leveling skor IQ itu ya. Jadi average, superior, kemudian jenius. Nah, yang misalnya dia average tapi bekerja keras itu dia akan berada di level paling bawahnya superior. Sementara superior yang nggak mau ngapa-ngapain, nggak dilatih, nggak distimulasi, dia akan berada di level paling bawahnya yang sebenarnya nanti akan sama gitu, ketemu di satu titik yang sama average gitu kalau nggak salah ya, saya pernah membaca gitu. Nah, ternyata stimulasi ini tuh menjadi sangat penting, selain dari modal itu. Tadi ditanyakan adalah pembentukan lingkungan seperti apa, ya betul gitu. Jadi memang lingkungan itu memang harus mendukung sekali. Saya kok sangat yakin gitu ya, anak-anak yang hafiz Quran akan menjadi lebih gampang menghafalkan Quran kalau orang tuanya juga ngapal Quran. Anak-anak yang misalnya katakanlah keluarga dokter, kenapa banyak yang jadi dokter? Karena memang terbentuk di lingkungan yang seperti itu, gitu. Lalu, anak-anak yang akan sulit gitu, misalnya satu anak itu mencelat terlalu jauh dari, lingkungannya. Nah, kalau misalnya kita memang mau mengkondisikan mereka ke lingkungan yang ideal itu, pasti nanti akan tumbuhnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Saya rasa pesantren, boarding school itu menjadi wahana yang sangat luar biasa ideal sekali. Ini saya berasa banget ya, saya sudah 7 bulan, work from home. Saya betul-betul nggak kemana-mana, sehingga saya itu kayak, tersterilkan gitu ya, dari informasi yang enggak di luar sana gitu, saya setiap hari saya ada ngaji satu kitab gitu dengan salah satu ustad, setiap hari terus gitu ya, dimasuki informasi itu terus gitu dengan lingkungan yang terjaga gitu. Saya tidak terpengaruh dengan segala hal rupa di luar sana. Nah itu ternyata betul membentuk, pola pikir yang berbeda sekali, kejernihan, memandang persoalan, ya karena kalau kita sudah dewasa tentu berbeda ininya ya. Lalu kemudian apa, keberanian, lalu kemudian, keinginan untuk, membela ya jadi kalau selama ini kan kalau amar ma'ruf itu gampang lah pasti disenengin sama orang gitu, karena kan ngajak kebaikan, tapi begitu nahi mungkar itu pasti banyak musuhnya gitu. Nah itu tapi muncul yang, seperti itu. Nah ini juga tadi kalau ditanyakan lingkungan yang seperti apa yang bisa membentuk mereka, nah itu tuh harusnya memang, ada lingkungan yang memang dikondisikan untuk anak-anak ini, disertai tadi visi dan misi besar, disertai kemudian proses afirmasi, yang terus-terusan ditanamkan bahwa kalian adalah begini, kalian adalah begitu, dan seterusnya, sehingga akhirnya nanti mimpi besar itu bisa terwujud. Sama gitu ketika dari kecil, dari umur 2 tahun, setiap hari saya dikisahkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya ketika saya sudah cita-cita saya itu setelah saya pergi haji, saya adalah mengunjungi Baitul Maqdis. Saya harus ke Masjidil Aqsa. Saya nggak kepengen tuh ke New York dulu atau kemana dulu gitu ya. Tapi cita-cita saya adalah saya mengunjungi Masjidil Aqsa setelah saya melakukan perjalanan ibadah haji. Dan itu juga saya rasakan betul, Pak, tentang afirmasi ya, ini tentang afirmasi, itu, jadi saya itu di dinding rumah saya itu ada saya tempel gitu ya, rencana perjalanan saya gitu, jadi setelah haji, terus saya mau kemana mau kemana mau kemana gitu ya, setelah dari Masjidil Aqsa, kemudian saya ingin menyusuri jejaknya Umayyah, kemudian jejaknya Abbasiyah, kemudian jejaknya Utsmani, dan seterusnya gitu. Dan itu memang terus jadi sama-sama pergi ke luar negeri tuh nggak kok kepingin terus tiba-tiba saya ke Paris gitu ya, atau kemana lah gitu. Ya udahlah gitu ke Paris ya nanti ke Paris saya juga sendiri gitulah. Kebetulan karena saya wartawan jadi ya mungkin-mungkin aja gitu ditugasin. Tapi kalau untuk pergi-perginya itu terus kemudian kayak Allah tuh kasih jalannya. Itu dengan proses afirmasi tadi karena saya tiap hari kan kalau kan itu saya tempel di dekat kulkas ya. Kalau mau buka kulkas kan ngelihat gitu kan, oh saya yang belum ke sini, oh saya nanti akan ke sini, saya ke sini. Jadi setiap hari seperti itu tuh kayak benar-benar kayak di brainwash gitu. Nah, anak-anak ini juga begitu, apalagi anak-anak masih akan lebih mudah lagi gitu. Apalagi di lingkungan yang terjaga seperti di boarding school atau di pesantren, pasti akan lebih mudah lagi gitu. Begitu ya. Waduh. Sudah menjawab pertanyaan atau belum? Jadi sudah katanya. Baik Bapak Ibu, ini sayang sekali kita waktunya sudah ini ya, sudah mendekati batas akhir Mbak Utik, luar biasa ilmunya. Tapi terlepas dari semua pertanyaan tadi, dari hasil diskusi kita Mbak Utik, dan Mbak Utik pernah mendengar juga kondisi Darul Hikam, mungkin dengan Pak Rustam pernah berdiskusi juga. Barangkali kami butuh ada sedikit mungkin masukan dari Mbak Utik terkait dengan apa sih harus kami lakukan sebagai tenaga pendidik dan sebagai lembaga Islam untuk gimana caranya supaya bisa mendidik generasi kami itu benar-benar bisa menjadi generasi yang memang tadi yang mempunyai visi yang luar biasa dan lain sebagainya. Mungkin ya
sebatas kesimpulan lah semacam gitu. Gimana Mbak Utik? Silakan. Oke, baik. Jadi saya sangat terkesan sekali Bapak Ibu kalau melihat semua gambar-gambar tentang pembebasan Konstantinopel. Nanti di googling ya, pembebasan Konstantinopel 1458 itu selalu ada gambar ada sosok yang rada aneh. Jadi di antara Sultan Al-Fatih sama pasukan perang pakai baju zirah segala macam selalu ada satu orang bersorban di situ. Coba perhatikan, cari di googling, pasti akan ada satu orang bersorban yang selalu kayak bayangannya Sultan Al-Fatih. Itu adalah Syekh A'aq Samsuddin. Ini adalah guru beliau. Ini adalah guru beliau. Gurunya ini ternyata memegang peran yang sangat luar biasa. Ya iyalah bapaknya raja gitu, bapaknya sultan, sibuk juga kali gitu ya. Jadi si guru ini yang kemudian mendampingi beliau sejak kecil sampai dewasa. Ada satu kejadian yang menurut saya juga sangat luar biasa adalah Syekh A'aq ini suatu waktu ketika baru pertama kali bertemu dengan muridnya, itu beliau itu tanpa alasan tiba-tiba menampar Al-Fatih kecil. Setelah itu, setelah dia menampar, dia itu langsung ngajar aja gitu. Ya sudah, yuk kita sekarang belajar ini. Seakan-akan kayak gak ada apa-apa gitu. Abis nampar tuh kayak orang amnesia aja gitu. Langsung belajar, terus gitu. Nah, sampai akhirnya suatu saat setelah pembebasan Konstantinopel itu, setelah mereka bisa masuk ke Konstantinopel, ini Sultan Al-Fatih ini nggak tahan gitu. Akhirnya ditanyakanlah itu ke gurunya. Guru, waktu pas pertama kali dulu saya diajar, dia masih kecil ya, tiba-tiba saya ditampar tanpa alasan. Dan saya tidak berani menanyakan itu alasannya apa. Tapi saya rasa setelah pembebasan Konstantinopel ini, kayak PR besarmu itu udah aku kerjakan. Jadi aku boleh dong dapat reward untuk menanyakan waktu itu penjelasannya apa. Nah, ini yang menurut saya itu yang sangat luar biasa sekali peran guru. Beliau menjawab gini, "Nak, apakah kamu masih merasakan sakitnya tamparan itu?" Kebayang ya, dia ditampar mungkin umur 7 tahun gitu, dan itu tuh dia sudah 21 tahun gitu. Iya, apa yang membekas di hatimu? Saya merasa terhina, saya merasa, loh saya itu ngapain kok tiba-tiba saya disalahkan tanpa alasan, tanpa penjelasan apa segala macam. Nah, gurunya itu langsung bilang gini, "Ini sekaligus saya mengingatkan kamu. Seperti itulah kalau kamu menyakiti rakyatmu. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, dia akan menyimpannya selama belasan tahun tanpa mereka tuh tahu kenapa penguasanya ini menyakiti rakyatnya. Jangan pernah sakiti rakyatmu karena itu membekasnya sama dengan tamparanku." Lalu beliau mengatakan, Syekh A'aq Samsuddin, "Sekarang kamu boleh mengkisos aku, tampar aku, supaya dari perbuatan tamparan yang zalim itu karena menampar tanpa alasan, aku akan ikhlas." Sultan Al-Fatih lalu mencium tangan gurunya, lalu beliau menangis. Dan itu yang menjadi bekal beliau memimpin membebaskan 200 kota, termasuk Konstantinopel yang dinubuatkan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah menyakiti rakyatnya karena beliau tahu satu tamparan kecil yang dilakukan sekian belas tahun itu akan membekas ke rakyatnya. Itu yang membuat beliau menjadi pemimpin yang adil. Strategis sekali peran guru. Bayangkan kalau misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu dapat guru yang sama dengan gurunya Hulagu Khan atau gurunya Genghis Khan. Dia pasti hanya akan bisa merusak, dan tidak akan meninggalkan sebuah peradaban. Begitu ya kira-kira. Aduh, luar biasa sekali. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Pak, kalau Pak Rustam masih ada gitu, Pak Rustam? Punten. Masih. Oh, aduh, punten bisa. Ini boleh Bapak juga bisa, ini kita masih ada waktu berapa menit, Mbak Utik ya? Minta izin sebentar. Silakan. Iya. Saya menyimak apa yang disampaikan Mbak Utik. Iya. Baik, saya sedikit aja yang selalu menjadi concern saya kalau lihat lembaga pendidikan. Mbak Utik bisa menulis begitu. Kalau saya sih tulisan Mbak Utik itu gurih dan perlu gitu loh membacanya di media sosial ya. Jangan pandang enteng menulis kolom seperti itu. Kan kalau dulu di media cetak itu kan kolom. Betul. Menjadi padat itu persoalan loh. Kalau sekedar nulis, mungkin tulisan Mbak Utik kalau saya tulis kembali bisa habis 10 halaman. Ya, itu memang ada talenta juga ya. Tapi bukan hanya itu. Ada kemampuan literasi di situ yang kita hilang. Ya. Kita mau bicara sejarah, mau ngangkat minat sejarah, itu nggak ada artinya semua kalau kemampuan literasi kita rendah. Itu saya titip sekali pada guru-guru Darul Hikam. Wajibkan setiap murid membaca
satu buku 1 minggu. Jadi 2 hal sekali 3 uang, dua sisi mata uang yang berbeda antara membaca dan menulis. Mbak Utik tidak mungkin punya kemampuan menulis sebesar apapun bakatnya kalau beliau tidak rajin membaca. Jadi itu 2 hal itu. Saya malah lebih khawatir lagi dengan media sosial kita, dengan Mbah Google, itu mengukuhkan kita menjadi lebih dangkal lagi pengetahuan kita. Harusnya kan Google itu sebagai tools saja untuk meneliti lebih jauh. Kita cari dulu di Google, kemudian diteliti lebih jauh. Kita sering merasa selesai sudah apa yang disampaikan, yang dimunculkan oleh Google. Padahal itu baru permukaannya saja. Nah ini saya titip betul ya, karena salah satu apa yang saya pikirkan adalah kenapa hoax begitu gampang beredar di Indonesia, karena kemampuan literasi kita rendah. Gitu. Kita hanya menjadi loper koran, bukan produsen informasi. Nah, bagaimana kita mengubah Darul Hikam melahirkan anak-anak yang produsen informasi seperti Mbak Utik? Kan Iqra, tadi pembukanya juga Iqra, gitu loh. Kalau kita tidak menumbuhkan budaya, media bisa berubah ya Pak, bisa ditulis dalam pakai gadget, pakai Kindle, tapi minat baca itu harus ditumbuhkan gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak Rustam. Betul tadi ini saya juga diingatkan sama Pak Risan juga tuh. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari, itu Buya Hamka bicara begitu, dan kita ketika kita buka Google juga seperti itu ya Pak Rustam, ya kita cuma ngetik yang kita mau cari aja di situ, maka yang kita inginkan ya itu yang dimunculkan, terlepas itu benar atau salah, pokoknya yang ratingnya paling tinggi itulah yang akan kita baca gitu kan, biasanya seperti itu. Luar biasa Pak Rustam, terima kasih sudah mengingatkan kami guru-guru di Darul Hikam. Kami pasti nggak bosan-bosan minta Pak Rustam, mudah-mudahan Pak Rustam nggak bosan juga ya Pak ya, kita undang nanti. Insya Allah. Kita diskusi lagi, Mbak Utik juga sama. Siap, insya Allah. Luar biasa. Tidak boleh sekali Mbak Utik. Siap, insya Allah. Nanti insya Allah kita diskusi lagi dengan Pak Sodik Mujahid ya, dengan Ketua Yayasan. Dulu juga ikut ya Pak Sodik waktu subuh itu ya Pak Rustam. Iya, Pak dengan Mbak. Ya, jadi insya Allah kita juga sekarang ada materi wawasan Islam sebetulnya Pak Rustam, dan itu nanti kita akan terus minta pendalaman juga, termasuk dengan Pak Rustam. Apalagi Pak Rustam sebagai sekretaris Yayasan Darul Hikam International School pasti bakal jauh lebih intens bertemu dengan kami ya Pak Rustam. Insya Allah. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini. Luar biasa ilmunya, saya tidak bisa menyimpulkan karena memang bukan tugas saya untuk menyimpulkan, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa menambah semangat kita lagi, kita menambah kebanggaan kita lagi sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, apalagi kita dalam masa belajar di rumah ini tantangannya jauh luar biasa, karena kita hanya seolah-olah hanya bisa menyampaikan ilmu saja tanpa bisa menjaga akhlaknya, tanpa bisa ini berbeda dengan posisi kita sedang belajar di sekolah langsung, tapi itulah tantangan kita sebagai guru di masa yang paling modern ini, dan itu bahasannya lain lagi, nanti insya Allah kita akan lebih banyak lagi berdiskusi. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca kalimah hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.